Webinar 3 Klinik Kesehatan BO 86 tanggal 18 Desember 2021. Narasumber kita adalah Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Ini Zar siapa ya? Zars, nggak tahu. Nama anak kayaknya deh. Biasanya gini nih. Kita foto, coba foto bareng. Jadi keluar. Ayo. Susi, Ini ada teman kantor aku nih namanya Yuli ikutan. Yuli. Kita, Esti, Diana tadi lagi mengerjakan sesuatu yang lain nih. Oh, Sumatera Selatan, Palembang dia. Nah, di Palembang. Tapi Palembang juga hujan katanya. Jadi merata deh se-Indonesia ya. Nggak apa-apa kalau hujan merata, yang penting jangan gempa bumi sama pecah gunung yang merata. Ya, mudah-mudahan jangan. Nah, awet muda ya. Sehat ya, Bunda. Ada Joni nih, Joni nongol. Iya, Joni kita sapa dulu Joni. Jon, udah mandi belum? Ayo masuk. Mia ingat aja kebiasaan masa lalu tuh. Joni belum mandi nih, Joni. Mana Joni? Joni. Belum mandi. Emang kalau mandi harus absen dulu sama Ina? Iya, kayaknya gitu deh. Iya. Atau itu sinyalnya Joni, GPS-nya kelihatan gitu. Nih belum mandi, bedanya sama warnanya setelah mandi. Barnya merah ya, bar. Signalnya 3 apa 2. Joni tuh suka mau pamer CD-nya soalnya. Apaan itu? Enggak, jadi inget ngisengin Joni ya, Jon. Mana sih Joni? Joninya nggak berani muncul kalau ada ini. Oh, si Joni lagi nyetir Oh, nih lagi katanya. nyetir. Biasa, Joni kalau ditanya dari dulu nyetir terus. Jago dari. Jan, gue kangen soto di rumah lo, Jan. Enak, Jan. Joni. Udah lama tak betul. Nah, ini Muhammad Joni apa Joni Abdullah sih? Joni Subiantoro. Joni Subiantoro. Joni tadi bilangnya di daerah mana dia tinggal? Di Bubur ya. Joni di Cibubur. Di Cibubur. Guru kita yang saat ini lagi sakit, masih Pak Nobon masih sakit ya? Masih. Ya. Pak Nobon. Kemarin galangan dana kemarin. Ya, Pak Nobon itu, Pak Nobon aku Pak Suyanto itu sebetulnya. Halo Ibu. Dia salah. Sakit ada telepon nih. Berapa bulan yang lalu sakit. Terus sudah pulang ke rumah. Nah, kebetulan ada anak angkatan 85 yang IPA 1 yang 2 di kelasnya, jadi sering komunikasi, namanya Sidik. Ya, Sidik yang jangkung ya, Bu? Apa yang Sidik betul. Yang jangkung? Ya, kebetulan kan di Depok. Jadi selalu waktu sudah ke rumahnya, begitu dengar Pak Yanto sakit lagi, jadi pas hari Kamis pagi-pagi ke rumahnya, lalu hari Jumat itu diajak ke Tangerang, itu Sidik juga dari ambulans. Iya. Ya, kebetulan Sidik itu kan kepala dinas Kominfo, jadi agak mudah lah gitu. Malah tanya gini, apakah mau ke RSUD? Tapi Pak Yanto sama istrinya tuh udah capek itu ke rumah sakit kok tidak ada progres. Jadi maunya di rumah aja. Cuman kemarin ke rumah sakit itu hanya berapa jam gitu. Nah, jadi alhamdulillah sih masih mau gitu ya, mau ke rumah sakit yang tadi sih seperti udah nyerah, udahlah gitu. Dan mudah-mudahan dengan ke rumah sakit ada ini ya. Ya, salah satu problem penyakit kronis tuh begitu, Bu. Jadi kadang-kadang pasien itu sampai kecapean sendiri, setengah putus asa. Ya. Jadi progres kemajuan
pengobatannya itu nggak cepat gitu, nggak cepat Iya. terlihat gitu. Belum lagi minum obatnya banyak kadang-kadang, tindakannya banyak. Oh. Ya. Itu juga waktu hari Kamis belum mau tadinya. Nanti deh nunggu anak-anak masih kerja dulu, pas sore-sore kata anak-anaknya oke, besok gitu. Jadi pas Jumat pagi dibawa ke sana itu ya alhamdulillah banget, tadi udah nggak mau pokoknya udah rasanya ya udahlah gitu. Betul ya kata Dokter Ari yang kronis. Iya, Bu. Problemnya selalu begitu. Makanya silakan. support itu penting. Ya. 1940. Ya, Ayo, Mila, boleh. Ya. Ya. Oke, kita buka aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Salam. Selamat malam untuk rekan-rekan yang berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di webinar kesehatan kita yang ketiga ya, yang dilaksanakan oleh alumni SMA Negeri Budut angkatan tahun 86. Acara ini digagas oleh Klinik Kesehatan Virtual Budut 86, yang mana diprakarsai oleh sahabat saya Darwin, juga dibantu oleh Alan, Ina, Dani, dan saya sendiri. Klinik kesehatan virtual ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada teman-teman untuk berbagi keadaan kesehatan, terutama kita-kita yang umurnya sudah di atas 50 ya, yang mana kita mendapatkan bantuan dari teman-teman yang berprofesi kesehatan sehingga sesuai dengan bidangnya. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada teman-teman yang berprofesi kesehatan yang berkenan meluangkan waktunya. Acara ini juga setiap minggu disupport oleh sponsor door prize dari Tiap kita bulan. untuk kita ya, setiap bulan. Tiap bulan. Saya minggu aja. Bulan ini kita disupport oleh Kang Dani dari Fenty Foundation, Kang Bahit dari Tangkis Brew Cafe, Alan, Nunung, dan juga Nasir. Tema hari ini kita mengangkat lebih dalam mengenai demam berdarah dan COVID-19. Dengan musim hujan, tentunya demam berdarah biasanya datang kembali, yang mana merupakan dua virus yang saat ini banyak menjangkiti, terutama kepada anak-anak. Dan alhamdulillah banyak kita semua yang sudah mempunyai cucu ya, jadi ini salah satu concern dari teman-teman. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada moderator kita, sahabat Dr. Alan MSc, untuk memperkenalkan narasumber kita, sahabat Dr. Ari Prayitno. Alan, saya berikan kesempatan, silakan. Ya, terima kasih Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami sayangi Ibu Tina yang sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman yang kami cintai. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada webinar yang ketiga ya, dan semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan juga semakin tinggi dengan dibuktikan dari jumlah registrasi ya, jumlah registrasi yang mendaftar pada kegiatan webinar. Tolong yang ini yang tidak sedang berbicara sebentar ya. Di-mute aja. Ya. Malam ini kita bersyukur Dr. Ari bisa menjadi narasumber dari webinar kita. Judul yang akan dibahas tuntas oleh Dr. Ari yaitu DBD dan COVID-19 mungkinkah terjadi bersamaan. Tadi sudah disampaikan oleh oleh Mila bahwa kejadian DBD sekarang sedang marak dan kita juga perlu waspada. Jadi di mute aja lah. Iya. Gitu. Baik.
sebelum kita mulai, kita kenalan lagi dengan Dokter Ari. Walaupun kita sudah 3 tahun ya sama Dokter Ari, tapi Dokter Ari sejak lulus ini prestasinya sangat banyak, ya. Pendidikan Dokter Ari sebentar lagi GB nih kayaknya, guru besar. Amin. Amin, amin. Amin. Dokter Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia itu tahun 2020, kemudian spesialis anak konsultan tahun 2015, spesialis anak tahun 2022, dan kedokteran S1 kedokterannya itu 92. Nah, riwayat hidup yang lain adalah Dokter Ari pernah bekerja di Kalimantan nih. Jadi di Kalimantan Tengah itu tahun 93-96 waktu lulus sebagai dokter yang pertama kali ya untuk penempatan. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2009 itu di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Saya ingat sekali kayaknya Dokter Ari pernah jadi dokter teladan ya pada saat kerja di Rumah Sakit di Pangkalan Bun ini ya Dok ya? Alhamdulillah. Ya, kemudian saat ini jadi Ketua Komite PPI Pra RSCM Jakarta 2017 sampai sampai sekarang. Riwayat organisasinya beliau aktif di Persatuan pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu Ketua Bidang 1 PP IDAI-nya 2021 sampai 2024. Selebihnya di sini juga anggota UKK Infeksi dan Pediatrik Tropis 2011 sampai sekarang. Kemudian Wakil Ketua IDAI Jakarta 2017-2021. Ya, tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan pemaparan dari Dokter Ari. Silakan Dokter Ari. Baik, terima kasih Alen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Guru yang saya cintai, Ibu Tine, dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dalam hal ini diminta untuk membawakan materi terkait DBD dan COVID-19 mungkinkah terjadi bersamaan. Pertama-tama ingin saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya saya adalah seorang dokter anak ya. Jadi saya biasanya berbicara dalam konteks dengan ilmu kesehatan anak, pasiennya pasien anak gitu ya. Karena memang pendidikan sekarang itu kan model pendidikan keahlian itu kan makin menjurus, makin subspesialis gitu ya. Jadi kalau dulu mata kita bisa melihat berbagai macam aspek, sekarang mau tidak mau dengan pendidikan yang semakin dalam menjadi lebih sempit tapi lebih dalam gitu. Tapi dengan adanya kesempatan untuk bicara terkait topik ini yang kalau dilihat dari judulnya tidak berkaitan langsung dengan anak, maka saya juga mau tidak mau harus menyampaikan dari sudut aspek secara umum, bukan cuma anak. Apalagi teman-teman sekalian di sini dan Bu Tine sendiri kan juga yang jelas sudah bukan anak-anak lagi ya, sudah punya anak dan cucu bahkan gitu. Jadi aspek kesehatan secara umum memang harus digali, dan saya juga pendidikan dasarnya pastikan melalui dokter umum. Dan saya juga agar pola pikir saya tidak hanya kepada kepada anak saja, tapi juga orang dewasa. Itu poin pertama. Poin kedua ingin saya sampaikan bahwa mungkin malam ini saya tidak bermaksud menggurui, karena ada teman-teman juga yang sangat paham dalam bidang medis maupun paramedis seperti Dr. Alen ya. Jadi kita diskusi saja, apa yang saya sampaikan ini sekedar mengingatkan, menekankan apa yang penting, dan ini bisa menjadi bahan buat kita belajar lebih lanjut termasuk diri saya gitu ya. Baik, saya mohon izin untuk membagi layar yang sudah saya siapkan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Sudah. Baik. Baik, saya akan mencoba untuk memulai. Jadi saya mulai dengan gambar ini ya, 2 gambar yang digabung menjadi satu. Yang sebelah kanan itu gambar apa, yang saya kira yang sebelah kiri. Sebenarnya 2 gambar ini 2 gambar yang kita sudah kenal selama ini ya. Nanti kita akan lebih bahas lagi, tapi ini menunjukkan judul yang akan saya bawakan itu mengandung 2 unsur, yaitu demam berdarah dengue dan COVID-19 ya.
Pertanyaannya adalah apakah keduanya bisa terjadi bersamaan atau terjadi sendiri-sendiri atau kemungkinannya yang lain gitu ya. Mungkin saya mulai dulu dengan pokok bahasan yang mungkin akan saya singgung malam ini. Semoga ini bisa bisa memuaskan rasa ingin tahu kita bersama ya. Saya akan mulai dengan pendahuluan, kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang dengue atau demam berdarah dengue, kemudian COVID-19, kemudian varian Omicron yang sekarang lagi populer ya. Kemudian makna inti dari topik pembicaraan malam ini yaitu hubungannya antara dengue atau DBD dengan COVID-19 serta apa yang harus kita lakukan dengan semua yang sudah kita bicarakan sebelumnya itu. Nah, saya kira gambar ini pasti nggak akan pernah lepas dari ingatan teman-teman sekalian 2 tahun ini ya. Gambar yang selalu tertera di mana-mana, termasuk di layar TV kita ya saat terjadi pandemi yang sekarang ini berlangsung. Ini adalah suatu gambaran virus ya, gambaran mikroskopik ya dengan mikroskop elektron suatu virus. Ini sebenarnya adalah gambaran imajiner ya karena memang yang sesungguhnya tidak persis seperti ini. Ini gambaran imajiner yang dibuat oleh CDC Amerika yang namanya virus COVID itu seperti apa atau aslinya namanya adalah virus SARS-CoV-2 ya. Di sini ada satu bulatan. Bulatan ini berisi atau di permukaannya terdapat jonjot-jonjot atau tonjolan-tonjolan atau disebut dengan spike. Nah, inilah yang merupakan ciri khas dari keluarga virus dari SARS-CoV-2 ini ya. Sedangkan ini lain lagi, kalau ini dilihat seperti sebuah kubis ya, kol ya, tapi warnanya merah gitu. Tapi ini sebenarnya adalah gambaran mikroskopis dari sebuah virus juga yang merupakan virus dengue. Jadi virus dengue itu gambarannya seperti ini. Berbeda sekali ya dengan gambaran yang virus SARS-CoV-2 yang ada jonjot-jonjot atau ada spike-nya. Sedangkan virus dengue ini permukaannya lebih rata, lebih bentuknya bentuk sferis ya. Dan ini terdiri dari berbagai macam untayan-untayan dari virus DNA-nya. Nah, maka saya akan mulai dulu dengan dengue dulu atau DBD. Sekilas untuk mengingatkan kembali, saya kira kita tidak asing betul dengan dengue ini, bukan suatu penyakit yang sifatnya baru ya, bukan di penyakit yang tergolong emerging ya, tapi bisa menjadi re-emerging atau yang dulunya dianggap sudah selesai atau nggak bermasalah sekarang bisa timbul kembali. Saya mulai dengan data epidemiologi. Ini adalah satu grafik yang menggambarkan bagaimana angka kejadian penyakit dengue dari waktu ke waktu dikaitkan dengan jumlah kasus yang terjadi ya. Ini adalah gambaran dari 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember, tapi sayangnya pada saat grafik ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan belum memasukkan data di bulan Desember ya, tahun 2020 yang lalu. Di sini terlihat bahwa jumlah kasus itu fluktuatif dari bulan ke bulan. Namun kalau dilihat ini memiliki satu pola tertentu di mana pola terbanyak kasusnya itu ada di bulan Januari, Februari dan Maret, sedangkan yang terendah itu ada di sekitar mulai dari bulan Agustus, September dan seterusnya. Kalau dilihat di bulan-bulan yang kasusnya tinggi itu adalah bulan-bulan yang memang curah hujannya tinggi ya. Bulan Januari, Februari itu sudah terkenal bulan-bulan yang sering dikaitkan dengan hujan, banjir, genangan ya. Sedangkan bulan-bulan sekitar Juni, Juli itu bulan-bulan kering atau bulan-bulan di musim panas. Jadi memang penyakit dengue ini sangat berkaitan dengan perubahan cuaca terkait dengan curah hujan. Mengapa demikian? Karena memang salah satu pembentukan sarang nyamuk itu menggunakan atau melalui media air. Jadi air-air yang tergenang, air bersih ya, air bersih yang tergenang itu merupakan media biakan dari larva dari si nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor atau kendaraan bagi virus ini untuk sampai ke tubuh manusia ya. Jadi ini kelihatan bahwa angka kejadiannya kalau dilihat seperti ini adalah sudah tidak sesuai lagi mengatakan bahwa virus dengue kejadian demam berdarah itu berulang setiap 5 tahun. Dulu ada yang siklusnya 5 tahun, siklusnya 3 tahun, siklusnya 2 tahun, tidak. Ini terjadi sepanjang masa, sepanjang waktu di dalam 1 tahun, cuma jumlah kasusnya barangkali di bulan-bulan tertentu rendah. Jadi seperti bulan sekarang ini, November-Desember, memang ada kasusnya, tapi tidak setinggi di awal-awal tahun. Ya. Jadi nanti hati-hati di bulan Januari, Februari, Maret, biasanya kasus dengue akan meningkat.
Nah, ini adalah jumlah kasus dengue selama 1 tahun penuh dari tahun 2020, tapi dikaitkan dengan golongan usia atau kelompok umur. Dari mulai di bawah 1 tahun sampai dengan di atas 44 tahun. Coba dilihat tabel yang ada di sebelah kiri. Kalau lihat dari kelompok umurnya, semua kelompok umur ada. Jadi tidak ada yang 0. Ya, bahkan yang di bawah 1 tahun pun juga ada, 2,13%. Yang tertinggi adalah pada kelompok 5-14 tahun. Jadi dari sisi angka kejadian, hati-hati, kelompok 5-14 tahun adalah kelompok yang paling banyak kasus dengue-nya, tapi yang paling sedikit adalah di bawah 1 tahun. Nah, yang meninggal juga demikian, yang paling banyak umur 5-14 tahun. Jangan khawatir buat kita-kita yang di atas 44, yang meninggal sedikit, cuma 11%. Tapi kita nggak tahu yang 11 itu mengenai siapa gitu. Jadi tetap kita harus hati-hati ya. Ya. Jadi dari sisi usia, sekali lagi, dia menyerang semua kelompok usia. Bukan miliknya dokter anak saja, bukan miliknya dokter penyakit dalam saja, bukan juga milik kelompok tertentu. Ini semua pada dasarnya memiliki potensi untuk terinfeksi penyakit ini. Dan meninggal 70% itu pada usia 0-14 tahun ya. Dan ini dari data sebelah kanan menunjukkan bahwa di negara Asia Tenggara ternyata kasusnya memang tetap ada ya. Nah, saya ingin menunjukkan gambaran seperti ini ya, suatu gambar yang bersifat art ya sebenarnya, bersifat seni, yang menunjukkan bahwa gambar ini tergantung orang yang memandang dan orang yang melihat ya. Apa yang terbentuk, apa yang terlihat, apa yang didapat dari gambar ini, tiap orang tidak akan persis sama. Tergantung sudut pandang, tergantung apa yang difokuskan dan sebagainya. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa kejadian pada suatu penyakit juga demikian. Suatu penyakit itu tidak melulu hanya dilihat dengan 1-2 gejala saja. Jadi bisa berbagai macam tampilannya. Ya, ini yang terjadi pada dengue atau demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue itu bisa gambarannya seperti flu biasa gitu, flu-like illness ya. Atau bisa semacam ya bercak-bercak merah sama demam saja gitu. Ya, tapi ada juga yang penampilan klinis atau datang ke dokter dengan nyeri perut ya. Sekarang ada yang namanya istilah warning sign atau tanda bahaya. Tanda bahaya demam berdarah itu salah satunya adalah nyeri perut. Jadi kalau ada anak demam 2-7 hari, mohon maaf ini pada anak ya, 2-7 hari disertai dengan adanya nyeri perut, salah satu kemungkinannya adalah demam berdarah dengue yang akan memasuki fase berbahaya atau fase kritis ya. Ada lagi penampilannya seperti radang pada umumnya ya, sakit menelan, tenggorokannya merah, demam ya. Atau penyakit autoimun, penyakit yang sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel-sel sehat atau organ kita sendiri. Atau bisa bentuknya adalah kelainan hematologik, perdarahan, dan sebagainya. Jadi demam berdarah itu tidak ada satupun yang bisa mengklaim gejalanya cuma pasti adalah A dan B saja, tidak. Ya, jadi bisa berbagai macam. Karena itu makanya dalam menangani kasus dengue di dalam dunia kedokteran bukan hanya dari segi ilmunya, knowledge-nya, tapi juga dari segi art-nya itu harus dikuasai gitu ya. Guru saya, seorang guru besar saya di bidang demam berdarah dengue, karena demikian tinggi ke pemahamannya tentang dengue, hanya dengan melihat penampilan seorang pasien anak masuk di tempat praktek dengan kondisi tertentu, dia sudah bisa menduga ini adalah dengue. Kenapa? Karena ada jam terbangnya sudah tinggi, melihat dari berbagai macam aspek, tanpa menyentuh dia sudah bisa menganggap ini satu kasus, dan memang terbukti. Itu mungkin berbeda dengan saya yang mesti membutuhkan beberapa pemeriksaan lebih dalam untuk menentukan ini adalah suatu dengue. Ya, apakah demam darah dengue ini? Jadi ini sekedar mengingatkan, ini adalah suatu penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue. Ya, jadi ini suatu penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi bukan disebabkan oleh nyamuk ya. Nyamuk itu bukan penyebabnya, tapi pembawanya atau vektornya. Tapi penyebabnya adalah virus ya. Dan ditandai dengan demam yang berlangsung 2-7 hari dengan manifestasi atau dengan gejala perdarahan, penurunan kadar trombosit, dan adanya adanya hemokonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran plasma, yaitu peningkatan hematokrit, adanya cairan di perut, adanya cairan di rongga paru-paru, ya, pelapis paru-paru, dan adanya penurunan kadar albumin di dalam darah. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari demam berdarah dengue. Kadang-kadang disertai juga dengan gejala nyeri otot, tulang, sendi, ya, nyeri kepala, nyeri di belakang mata, dan juga ruang kulit atau kemerahan.
Nah, pertanyaannya apakah demam berdarah itu bisa berat atau tidak? Karena kita tahu bahwa seorang ibu itu kadang-kadang membawa anaknya atau seorang pasien dewasa datang ke dokter itu khawatir kalau sampai kena DBD. Kenapa? Karena itu tadi yang di dalam benaknya DBD itu berkonotasi dengan adanya keluar darah dari hidung, telinga, dari buang air besar, ya buang air besar kehitaman. Dulu seperti itu, saking takutnya, saking ngerinya, dan memang kejadiannya memang seperti itu ya. Saya tidak tunjukkan gambarnya bagaimana dulu di tahun-tahun 70 dan 80-an DBD itu banyak yang berakhir dengan kematian. Perdarahan keluar dari hidung, dari mulut ya, dari saluran bawah ya. Itu disebabkan karena DIC atau kegagalan pembekuan darah ya, kegagalan pembekuan darah akibat infeksi demam berdarah yang berat ya. Bagaimana sekarang? Jadi memang sebagian besar DBD itu gejalanya ringan ya, berupa demam ringan, bahkan ada beberapa yang badannya kaku-kaku saja ternyata itu adalah DBD, tapi DBD-nya ringan. Jadi ini akan sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Tapi sebagian kecil dia akan berakhir dengan kematian. Biasanya kematiannya itu kalau tidak karena perdarahan, yang kedua karena renjatan atau shock ya. Kaki tangan dingin ya, keringat dingin, kemudian maunya tidur saja ya, kencingnya berkurang, nadinya lemah, tekanan darahnya bisa nggak terukur dan akan berakhir dengan kematian. Demikian juga kalau ada perdarahan dari saluran pencernaan, buang air besarnya hitam, ya, dan itu banyak sehingga menjadi pucat pasiennya dan kemudian berakhir dengan kematian. Itu yang mesti dihindari dan itu terjadi pada sebagian kasus. Bagaimana seseorang bisa menderita DBD? Pada dasarnya DBD terjadi akibat adanya virus yang disampaikan atau diantar oleh nyamuk sebagai vektor ke tubuh manusia ya. Jadi tanpa adanya Aedes aegypti maka virus tersebut nggak ada artinya gitu. Karena virus ini kalau ada di luar tubuh manusia dia mati ya. Kalau di tubuh nyamuk dia tidak menyebabkan DBD ya, nggak ada nyamuk Aedes aegypti mengalami demam berdarah, nggak ada kan. Yang ada manusia yang mengalami demam berdarah. Jadi dia nggak berbahaya buat nyamuk, tapi begitu masuk ke dalam tubuh manusia dia sangat berbahaya. Dan Aedes aegypti ini berperan sebagai vektor. Makanya sebenarnya kalau mau membunuh atau mengendalikan kasus demam berdarah, kita tinggal mematikan si nyamuknya saja atau menghilangkan nyamuknya saja sebagai vektor. Maka virus itu tidak akan sampai ke manusia. Dan sekarang pengobatan yang berkembang memang seperti itu. Bagaimana membuat mandul nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini sehingga mereka tidak bisa membawa si virus dengue ini. Itu yang sekarang berkembang ya. Terapi biologis sifatnya. Nah, bagaimana virus ini bekerja dalam tubuh dan bagaimana dampaknya? Virus dengue itu ada 4 macam. Ini yang mesti diperhatikan ya. Kenapa seseorang kalau sudah kena dengue 1 kali kok masih bisa kena lagi? Karena memang virus dengue itu nggak cuma 1, dia ada 4 macam ya. Dan virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, dia membuat kerusakan pada pembuluh darah kecil atau pembuluh kapiler ya. Dia akan menyebabkan kebocoran sehingga cairannya akan keluar dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya renjatan atau shock. Dan yang juga terjadi adalah kerusakan pada pembuluh darah ini akan memaksa sel pembekuan darah atau trombosit untuk menutup, menambal ya kebocoran tersebut. Akibatnya trombosit di dalam darah akan terpakai sehingga kadarnya menjadi turun atau rendah. Itulah yang terjadi kalau kita periksa darah. Kenapa trombositnya rendah? Karena trombositnya kepakai untuk menutup kebocoran pembuluh darah yang ditimbulkan oleh si aktivitas virus dengue ini. Bisa terjadi perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, atau buang air besarnya hitam. Serta ada bintik-bintik merah di kulit, itu juga manifestasi perdarahannya. Nah, ini saya akan sedikit memutar video, mudah-mudahan bisa dilihat bagaimana infeksi dengue itu terjadi ya.
Ya, maaf. Ini saya lanjutkan saja. Ya, berikutnya saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 ya. Saya kira ini penyakit yang sekarang sedang populer-populernya ya. Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus SARS-CoV-2 yang muncul pertama kali pada tahun 2019. Ya, dan ini pertama dideteksi di kota Wuhan di Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan ditetapkan sebagai wabah oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Ini adalah data yang menunjukkan sebaran kasus COVID di dunia ya. Di sini Anda bisa lihat diwarnai oleh biru dan biru tua ya, biru muda, biru tua ya. Negara yang kasusnya tinggi tentu diwarnai dengan warna biru tua. Halo. Kita makan bareng Nugi Mohon mic-nya di off dulu. Ya. Jadi ini bisa dilihat di Indonesia, ini kasusnya cukup tinggi ya, di beberapa negara juga cukup tinggi. Jadi memang sampai dengan saat ini sudah kumulatif kasus itu ada 270 juta ya. Dengan kematiannya adalah 5 juta kasus. Ya, ini sampai dengan per tanggal 12 Desember yang lalu. Sedangkan ini adalah kasus confirm ada 270 kasus dengan tadi kematian 5,3 juta ya. Kemudian ini berdasarkan benua yang paling banyak kasusnya adalah di Amerika, kedua di Eropa, dan yang ketiga adalah di Asia Tenggara. Dan ini data di Indonesia ya. Ini sampai dengan tanggal 12 Desember yang lalu terkonfirmasi ada 4 juta ya, yang sembuh 4 juta, yang meninggal 143.000 ya. Dan ini vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, dan ini total lab yang diperiksa. Saya kira ini data yang bisa diakses oleh kita semua di di website terkait COVID-19. Ini adalah sebaran kasus, Anda bisa lihat di 34 provinsi sudah ada kasus sebaran COVID-19 ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera Utara sampai dengan Papua Barat. Jadi memang kasusnya sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan ini data yang menunjukkan per provinsi yang paling banyak tentu DKI, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Ini data epidemiologis saja. Nah, ini data nasional terkait penyakit COVID. Jadi gejala yang terbanyak justru adalah batuk. Ya, yang kedua adalah demam, riwayat demam. Yang ketiga demam, pilek, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang meninggal, ini komorbid yang menyertai adalah diabetes mellitus. Ini hati-hati buat kita yang punya DM. Kalau sampai terkena COVID, itu bisa berkali lipat menjadi lebih berat. Kemudian hipertensi, ya, jangan main-main dengan hipertensi. Ternyata ini menjadi komorbid kedua setelah diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Dan penyakit jantung, serta penyakit ginjal, dan seterusnya. Nah, untuk SARS-CoV-2, ini yang penting adalah kita harus tahu SARS-CoV-2. SARS ini menunjukkan adalah Severe Acute Respiratory Syndrome, atau kumpulan gejala saluran pernapasan yang terjadi secara mendadak atau akut yang berat. Jadi memang virus ini bisa menyebabkan suatu gejala yang disertai dengan sesak nafas yang kemudian menjadi berat. Ya. Kenapa sebenarnya yang diserang sama virus SARS-CoV-2 ini adalah saluran pernapasan? Karena memang ada reseptor-reseptor dari ACE2 atau reseptor yang disukai oleh si virus ini di saluran pernapasan. Dan kalau itu sudah terikat, maka akan terjadi respon imun berupa inflamasi yang akan menyerang bukan hanya sel-sel virus, tapi juga sel-sel sehat. Bahkan kadang-kadang virusnya sudah tidak ada, sel sehatnya diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita yang dibangkitkan oleh virus yang salah arah. Itu yang menyebabkan kerusakan, dan itu yang menyebabkan seorang manusia kalau terinfeksi virus ini dia menjadi kesulitan untuk bernapas ya. Makanya gejalanya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini saya akan coba putarkan video terkait SARS-CoV infeksinya.
Ya, ini adalah video singkat yang menunjukkan bagaimana menginfeksi virus SARS-CoV-2 ke manusia. Nah, yang berikutnya akan saya bicarakan adalah terkait mutasi. Ini yang ramai dibahas ya. Jadi virus SARS-CoV-2 ini dia adalah virus yang sangat cerdas, yang sangat smart. Karena tahu bahwa alam itu menyerang dia atau menekan dia, termasuk upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membatasi penyebaran, maka virus SARS-CoV ini juga berevolusi ya, seiring perubahan kode genetik atau mutasi genetik yang terjadi pada saat dia membelah diri atau memperbanyak diri. Kenapa virus mesti bermutasi? Karena dia itu hidupnya harus di inang, sel inang atau sel sehat manusia. Nah, untuk mempertahankan hidupnya dia ditawarkan dua pilihan. Pertama, apakah mau mudah menular, ya artinya mampu bertahan, ataukah kamu bisa membunuh, cepat membunuh, atau bisa daya bunuhnya kuat, tapi kamu harus mengorbankan diri kamu atau mengorbankan penularan. Itu dua aspek ini yang sering menyerang atau ditawarkan oleh alam kepada virus. Nah, virus akan memilih dia. Kalau dia mempertahankan virulensi atau keganasan, begitu dia menyerang manusia, manusianya akan mudah meninggal atau mati. Tapi dianya sendiri juga ikut mati. Tapi tawaran kedua adalah dia tidak mati, dia tidak mudah mematikan, tapi dia bertahan. Dia bertahan dengan cara menyesuaikan kondisi dengan lingkungan yang ada. Itulah terjadi perubahan yang disebut dengan mutasi dan terjadi variasi-variasi baru dari bagian-bagian virus yang disebut dengan varian. Nah, varian-varian inilah yang nanti dia berusaha untuk mengakali sistem kekebalan tubuh yang dibuat oleh manusia, termasuk kalau sudah dilakukan vaksinasi. Begitu kira-kira mutasi yang terjadi. Nah, sampai saat ini itu ada 4 kelas varian. Varian being monitor atau VBM, varian of interest, VOE, varian of concern, dan varian of high consequence. Yang keempat ini saya kira belum ada satupun ditemukan varian ini ya. Jadi baru sampai varian of concern. Karena kalau sampai terjadi varian of high consequence, maka dampaknya jauh lebih berat lagi ya. Dan dari varian concern ini sebenarnya sudah ada beberapa variannya. Yang terakhir kita alami di dunia adalah varian Delta yang menghebohkan dan memakan banyak korban, serta sekarang yang baru adalah varian Omicron gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik varian Omicron ya. Mungkin saya nggak perlu bahas, ini bahasanya sangat laboratoris sekali ya, sangat ilmiah sekali. Mungkin saya lanjutkan, tapi yang jelas first identified pertama kali ditemukan di South Africa atau di Afrika Selatan. Kenapa sih Afrika Selatan ini menjadi sumber dari mutasi virus? Karena memang di sana surganya para penderita HIV. Pasien-pasien yang dengan sistem kekebalan tubuh terganggu akibat virus HIV itu menjadi media biakan atau media pertumbuhan atau media timbulnya varian-varian baru dari setiap virus apapun, termasuk virus SARS-CoV-2 ini. Ya. Nah, ini sejarahnya. Jadi pertama kali dikenal ini belum lama ya, November 2021 di Afrika Selatan, dari spesimen terus dilaporkan. Kemudian kasusnya juga ditemukan ya, dan di beberapa negara tetangganya juga melaporkan varian Omicron ini, dan akhirnya oleh WHO ditetapkan kasus ini menyebar pada 28 November dan sekitar akhir November itu ditetapkan sebagai varian ya, varian of concern dari Omicron ini. Nah, ini varian Omicron ini dilihat, Anda lihat di tabel ini adalah mutasi dari mulai yang original, yang asli, virus asli berubah menjadi alpha, mutasinya beta, gamma, delta, dan yang terakhir adalah Omicron. Ya. Omicron ini yang menonjol itu adalah penularannya yang lebih tinggi, jadi dia mudah menular. Kalau delta mungkin 1 banding 10, 1 ke 10 orang, maka Omicron bisa saja lebih dari 1 ke 10 orang. Ya, itu kira-kira. Dan ini kalau lihat gambaran mutasinya, ini juga mohon maaf agak sedikit laboratoris sifatnya, tapi kalau dilihat dari bagian mutasi itu cukup banyak ya, lebih banyak daripada mutasi dari varian-varian lainnya gitu, yang merah ini ya. Mungkin saya lanjut saja, dan ini penyebarannya ya. Omicron sudah menyebar kemana-mana dari Afrika Selatan hampir ke seluruh dunia ya. Kalau di sini dilihat Indonesia belum, tapi yang terakhir sudah ada laporan kasus untuk Omicron ini di Indonesia ya. Tapi walaupun demikian kasusnya masih ringan. Mohon suaranya, tolong di-mute dulu. Teman-teman tolong di-mute suaranya. Ya, ini adalah negara-negara yang kasusnya sudah mengandung varian Omicron ini ya. Jadi mungkin di sini Indonesia belum ada, tapi sebentar lagi Indonesia harusnya sudah masuk ya dengan data yang terbaru. Nah, ini gejalanya di Amerika Serikat gejalanya ringan ya. Hanya isolasi mandiri cukup, di Inggris juga demikian, di Australia juga demikian. Di Israel bahkan ada 2 dari 7 yang sudah divaksin dengan 3 dosis Pfizer.
dengan booster ternyata masih terkena walaupun tidak bergejala. Di Afrika tidak ada gejala khusus yang berbeda dengan varian lain. Beberapa juga tidak bergejala. Belanda juga tidak bergejala. Korea ini pada pasangan ya yang sudah divaksin dengan vaksinasi yang lengkap ternyata juga ditemukan kasusnya ya. Jadi nampaknya dari data yang ada di beberapa negara kasusnya ringan. Satu, yang kedua bisa terjadi pada orang yang sudah divaksin. Jadi kalau diperiksa dia positif dan kalau ada gejala-gejalanya ringan bahkan kebanyakan tanpa gejala. Jadi ini kabar baiknya. Kalau kabar buruknya tadi adalah Omikron itu mudah menyebar dibandingkan dengan varian-varian lain termasuk varian Delta, tapi ternyata dari sisi gejala dia tidak berat, ya tidak berat seperti halnya Delta ya. Nah, ini gejala yang ditemukan oleh Dr. Angelique Coetzee ya. Adanya kelelahan, cepat lelah ya, cepat capek, sakit kepala, nyeri di seluruh tubuh ya. Tapi yang berbeda dengan Delta adalah tidak adanya penurunan fungsi penciuman ya, penghidu. Dan bahaya varian Omicron itu hanya terbatas sebenarnya pada saat ini ya, hanya terbatas pada penularan. Walaupun confidence level evidence-nya itu masih low. Untuk keparahan sampai saat ini belum ada data resmi yang menunjukkan Omicron ini menyebabkan gejala yang berat ya. Itu yang kita harapkan. Ya, ini juga sama. Saya kira mungkin lanjut saja. Yang terakhir barangkali aspek dari sisi apa hubungan antara DBD dengan COVID ini menjadi topik utama kita. Saya akan mulai dengan beberapa data laporan yang dilaporkan para ahli dulu ya. Jadi ini ada beberapa tulisan yang secara ilmiah sudah dipublikasi di mana COVID-19 dan demam berdarah itu dianggap sebagai double punch atau pukulan ganda ya. Pukulan ganda di negara-negara yang endemik dengue ya di Asia. Jadi memang sudah ditemukan kasus-kasus pasien-pasien yang bukan hanya kena COVID tapi juga kena DBD. Kemudian ada kasus yang dilaporkan sebagai dual infection, ya istilahnya dual infection. Jadi istilahnya double punch, dual infection, dan ini ada lagi tulisan yang menyatakan sebagai co-epidemics. Jadi suatu kejadian epidemik yang dialami atau dilakukan oleh dua penyebab penyakit yang berbeda, gitu ya. Nah ini kaitannya dengan infeksi dengue dengan COVID di Indonesia, ya. Di Indonesia ditemukan beberapa kasus yang terjadi cross reaksi secara serologik, pemeriksaan serologis antara dengue dengan COVID-19. Jadi pasien-pasien yang COVID ternyata dicek labnya, darahnya ternyata dengue-nya juga labnya positif. Itu namanya cross reaction. Nah kemudian ada beberapa kasus yang ternyata berat, COVID yang berat. Ternyata pada COVID yang berat itu didapatkan adanya dengue juga yang positif ya pada infant, pada bayi di bawah 1 tahun. Ya. Tidak ada cross reactivity, ini juga ditemukan ya, dan istilahnya adalah koinfeksi. Jadi dari beberapa tulisan tersebut bisa disimpulkan bahwa infeksi yang bersamaan ini berupa seperti pukulan ganda ya, atau seperti suatu infeksi ganda atau koepidemik atau koinfeksi. Jadi istilah-istilah ini yang digunakan oleh para ahli karena mereka baru mengamati akhir ini ternyata pada pasien yang sama itu ada 2 infeksi yang berbeda. Dan sekarang kita sepakat menggunakan istilah koinfeksi atau infeksi yang terjadi di waktu bersamaan ya. Dan pada infeksi yang bersamaan ini bisa salah satu berat, yang lain ringan, bisa dua-duanya berat ya. Bisa juga dua-duanya ringan. Nah, ini gejala perbandingan gejala antara demam berdarah dengan COVID ya. Sebagian sama ya, demam ya, mual mungkin sama ya. Tapi sebagian lagi berbeda gitu. Jadi nggak sepenuhnya sama ya. Tapi kalau ini bersama-sama dia ada di satu tubuh seorang manusia, maka mungkin saja gejala ini saling bercampur, ya, saling melengkapi. Dan ini adalah tulisan yang dituliskan para ahli terkait gejala yang sering ditemukan pada anak atau orang dewasa yang dengan COVID dan dengan dengue. Ya. Jadi demam itu gejala nomor 1, kedua sesak nafas, ketiga kelemahan, ya, cepat capek, sakit kepala, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah pemeriksaan laboratorium yang ditemukan pada pasien yang mengalami infeksi COVID dengan demam berdarah. Jadi di mana kadar trombositnya rendah, kadar limfositnya rendah, ya, kadar fungsi hatinya yang tinggi dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi sih kalau misalkan DBD dan COVID itu menyerang pada manusia yang pada satu tubuh yang sama di saat yang bersamaan? Karena DBD itu di dasarnya ada inflamasi, ya, kebocoran plasma tadi yang saya sebutkan itu karena adanya inflamasi atau peradangan. Sedangkan COVID-19 juga merupakan peradangan yang hebat di seluruh organ tubuh, terutamanya di saluran pernapasan, maka ini adalah inflamasi atau peradangan kuadrat. Ya. Jadi kalau ini menyerang bersama-sama, maka akan terjadi inflamasi yang hebat di dalam tubuh,
dan ini bisa memicu yang namanya badai sitokin. Mungkin sebagian sudah mulai dengar artinya badai sitokin ya. Sitokin adalah suatu zat senyawa kimia yang dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh kita kalau dirangsang oleh infeksi dari luar. Ya, infeksi dari luar, infeksinya masuk ke dalam sel yang normal, maka sel normal memanggil sistem pertahanan tubuh kita, tentara ya, militernya, dan kemudian akan mengeluarkan zat-zat kimia yang tujuannya memanggil pasukan-pasukan yang lain, juga mempercepat sistem kekebalan tubuh yang lain untuk membunuh makhluk asing yang masuk ya, militer asing yang masuk itu. Jadi ini ternyata sitokin ini bukan hanya merontokkan dari si penyerang asing itu, tapi juga sel-sel tubuh yang normal pun diserang karena mereka bekerjanya cepat dalam waktu singkat sehingga kadang-kadang sulit dibedakan antara virusnya atau penyerangnya dengan sel tubuh sendiri. Itu yang menyebabkan kerusakan organ atau jaringan tubuh kita ya. Nah, ini tingkat keparahannya, hati-hati. Sebenarnya kalau misalkan koinfeksi antara dengue dengan COVID-19 itu ringan saja kebanyakan ya. Tapi kalau disertai dengan komorbid seperti diabetes mellitus, penyakit gula ya, hipertensi, penyakit kardiovaskuler ini misalkan penyakit jantung koroner, stroke gitu ya, dan penyakit saluran cerna, ini bisa berkali lipat menjadi berat. Hati-hati juga buat mereka yang obesitas karena ini juga akan berat reaksinya ya. Respon imunnya akan berkali lipat lebih berat daripada anak penderita biasa dan itu menyebabkan kerusakan atau inflamasi yang lebih berat ya. Maka yang penting sebenarnya adalah diagnosis dini, jangan sampai terlambat, dan penanganan inflamasi ini jangan sampai tertunda. Segera diatasi agar tidak terjadi badai sitokin. Umumnya kalau sudah terjadi badai sitokin sangat sulit untuk ditolong. Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi ini? Ini tetap harus kita lakukan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk dengue kita harus melindungi diri kita terhadap gigitan nyamuk ya, pemberantasan sarang nyamuk ya. Kemudian apa yang dilakukan seperti biasa ya, fogging dan sebagainya itu tetap dilakukan ya. Kemudian vaksinasi itu yang penting. Vaksinasi COVID-19 diikutin, dilengkapi sesuai anjuran pemerintah. Dan untuk anak-anak yang berisiko tinggi 9 sampai dengan 16 tahun itu dianjurkan dia divaksinasi dengue atau vaksinasi untuk demam berdarah. Nah, inilah situasi Indonesia saat ini. Kita tidak boleh lengah, hati-hati potensi ancaman gelombang ketiga, dulu PSBB dan kemudian PPKM, yang ketiga dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau kita lengah ya. Jadi ini harus diutamakan untuk capaian vaksinasi, kemudian kepatuhan atas prokes itu tetap diutamakan ya. Dan hati-hati dengan Nataru, libur Nataru ini kemungkinan untuk terjadi gelombang ketiga. Jadi apakah pandemi ini akan berubah menjadi endemi? Itu tergantung kepada kita, apa yang mesti kita lakukan. Saya kira ini yang penting saja dari kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ari atas paparannya. Tolong teman-teman yang mic-nya aktif itu bisa mengganggu jalannya diskusi. Mohon maaf Joni. Mohon maaf ya, saya mute kalau mengganggu. Ya baik, tadi kita telah dengarkan Dr. Ari menjelaskan mengenai DBD, kemudian COVID, kemudian bagaimana kalau keduanya itu bersama ya, menyerang bersama dalam istilah koinfeksi. Koinfeksi bukan ya, tapi infeksi barengan gitu ya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti bisa raise hand ya, bisa langsung buka mic dan langsung bertanya kepada Dr. Ari. Sementara kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Doni, dari Diah, dan dari Ridwan Dirhamsyah. Dari Doni, saya pernah kena DBD mungkin 10 tahun yang lalu. Pada saat itu dirawat selama 6 hari di rumah sakit. Dan selama 3 hari di awal, saya mengalami badan menggigil walau suhu badan normal. Hal ini mirip dengan malaria, dokter pun menduga demikian. Dan telah dilakukan pemeriksaan, alhamdulillah bukan malaria. Menggigil ini benar-benar ekstrim, sampai kaki saya harus dipegang kuat-kuat. Kenapa ya bisa terjadi hal ini, dok?
Silakan Dokter Ari. Langsung saya jawab ya, kalian. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Doni ini pertanyaannya. Jadi memang ini sesuatu yang terjadi berdasarkan pengalaman pribadi ya, true story gitu ya. Jadi memang manifestasi demam berdarah itu tadi seperti saya bilang, tadi kan ada gambar yang isinya itu bisa diinterpretasikan macam-macam gitu. Memang penampilan klinis atau gejala dari demam berdarah itu tidak didominasi dengan 1-2 gejala. Jadi bisa penampilannya berbeda-beda. Seperti tadi di slide saya tunjukkan, yang mudah-mudahan tadi tidak terlambat Mas Doni melihatnya. Bisa gejalanya seperti batuk pilek biasa, padahal itu DBD. Bisa juga sebagai suatu nyeri perut. Bisa juga dengan infeksi peradangan tenggorokan seperti radang tenggorok biasa, bisa. Bisa dengan manifestasi perdarahan, bisa ya. Bisa dengan kulit kemerahan, dengan ini juga bisa. Bisa nggak berupa seperti orang kejang atau orang tidak sadar? Bisa. Semua bisa, karena memang virus ini sangat cerdik, dia masuk ke dalam sel manusia, di dalam sel sehat, dan kemudian sel sehat ini akan memancing sistem kekebalan tubuh untuk datang, dan sistem kekebalan tubuh ini akan mengeluarkan zat-zat kimia tertentu yang tadi disebut sitokin, yang gejalanya tergantung organ mana yang dirangsang sistem kekebalan tubuhnya. Maka itulah yang terjadi. Demikian juga kalau misalkan terjadi demam, kita tahu proses terjadinya demam itu kan karena adanya zat-zat pirogen yang dikeluarkan oleh sistem, bukan oleh Virus. oleh infeksi yang dikeluarkan oleh bakteri, virus, parasit maupun jamur, di mana zat pirogen itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita mengeluarkan zat-zat sitokin yang akan merangsang di pusat pengaturan suhu tubuh di otak, di thermoregulator setting point di hipotalamus. Nah, dari sana nanti akan dikeluarkan prostaglandin A2, dan itu yang akan memicu timbulnya demam. Nah, masalahnya adalah beda antara demam seseorang yang di permukaan kulitnya panas, dirasa panas oleh dia. Tapi ada orang-orang yang kalau dia demam, di permukaan kulitnya terasa panas, di dalamnya terasa dingin. Ya, kenapa itu terjadi? Itu biasanya terjadi karena demamnya demikian tinggi, dan untuk naik sampai ke puncak tertinggi dia butuh ancang-ancang ibaratnya. Jadi kalau dibikin grafik itu pertamanya dia turun dulu ya, kemudian dia ancang-ancang naik tinggi. Nah, waktu turun itulah terasa menggigil. Ya, sangat hebat menggigil. Makin rendah turunnya sebelum naik tinggi, maka makin menggigil dia. Tapi ada orang yang mengalami demam itu dia nggak pakai turun suhunya, tapi dia langsung naik. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Misalkan ke sistem kekebalan tubuh kita, status gizi kita, kondisi tubuh kita, termasuk banyaknya virus atau bakteri yang menyerang kita gitu. Jadi memang buat mereka-mereka yang kondisinya pada saat itu dan tubuhnya lagi anjlok, lagi rendah, kemudian si virusnya sendiri jumlahnya lagi banyak, kalau kita menyebutnya viremia ya, virusnya lagi banyak di dalam darah, lagi memperbanyak diri berkembang biak, disitulah bisa terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Jadi dugaan saya Mas Doni, pada saat Mas Doni waktu itu terkena DBD yang didiagnosis sama dokter gejalanya mirip dengan malaria, pada saat itu barangkali terjadi perbedaan suhu yang ekstrim antara bagian dalam tubuh dengan bagian luar. Karena itulah kenapa kalau kita sedang panas-panasnya tinggi, kita tidak dianjurkan mengompres dengan air dingin. Kalau saya sering mengajarkan pada anak-anak, pasien-pasien anak, orang tua pasien anak itu seperti itu. Karena pada saat anak kita sedang panas tinggi ya di permukaan kulit, terus dikompres dengan air dingin, maka permukaan kulit itu akan turun suhunya dengan cepat. Nah, pada saat itu sistem pengaturan suhu tubuh di otak itu menganggap, loh kok di ujung kulit sana kok dingin gitu. Karena dingin, saya harus naikin suhunya, trafonya lebih tinggi lagi. Yang terjadi justru suhunya akan makin tinggi gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan seseorang sedang panas, maka dianjurkan kompresor dengan air hangat, suam-suam kuku atau minimal air biasa lah, jangan terlalu perbedaannya terlalu jauh. Tujuannya adalah agar pembuluh darah itu melebar, vasodilatasi, dan banyak terjadi penguapan. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang kalau seseorang, kalau biasanya pada anak tuh sangat sensitif sekali ya mereka kalau panas, kalau dikompres dengan air dingin mereka tuh kayak tambah menggigil gitu, karena suhunya akan makin naik, makin tinggi ya. Jadi sekali lagi, nggak usah khawatir dengan proses demam, itu ada mekanisme fungsional tubuh untuk mengatasi masalah infeksi yang terjadi, walaupun ada demam-demam tertentu yang kita harus hati-hati. Demam yang suhunya di atas 40,5, itu adalah demam yang akan bisa merusak sel-sel neuron di otak, itu harus cepat diturunkan. Tapi kalau
kalau nggak sampai 40 barangkali kita bisa mulai dengan banyak mengkonsumsi air, kompres air hangat, kita ada di udara yang sejuk, jangan terlalu dingin AC-nya, juga jangan terlalu panas, kamarnya kan suhunya akan tambah naik. Kemudian longgarkan baju-baju kita, pakai yang tipis, yang mudah menyerap agar jadi penyerapan gitu ya. Baru kalau nggak mempan kita minum obat penurun panas. Kira-kira seperti itu tipsnya. Ya, terima kasih Dokter Ari atas jawabannya. Mudah-mudahan Doni puas ya dengan jawabannya. Ada pertanyaan lain dari Diah Juliarti. Di sini DBD sering juga dibarengi dengan tipes. Apakah Ya. memang ada kemiripan gejala dan hasil tes darahnya, Dok? Ya, kalau gejala mungkin dari segi demam ya. Jadi DBD gejalanya demam, tipes gejalanya demam. Saya ingatkan dulu bahwa tipes adalah infeksi yang terjadi di saluran pencernaan ya. Jadi dia masuknya itu si bakteri Salmonella typhi itu melalui makanan yang tercemar, minuman yang tercemar. Jadi kalau makanan yang tercemar atau minuman yang tercemar itu akan membawa bibit kuman tipes dan itu masuk ke pencernaan. Di sana dia meradang di dinding ususnya meradang, pasiennya akan bergejala kalau nggak muntah, mencret, atau buang air besarnya sulit, keras ya. Nah, itu gejalanya. Gejala yang khas adalah memang adanya demam. Demamnya harus dicurigai kalau lebih dari 1 minggu dia demam, maka sangat mungkin gejala tipesnya sangat besar kemungkinan. Jadi demam lebih dari 1 minggu plus ada gejala saluran cerna. Kalau nggak buang air besarnya mencret atau buang air besarnya susah. Itu biasanya tipes pakai gejalanya seperti itu. Dan jelas-jelas kalau diperiksa tinjanya itu nanti akan ditemukan kumannya. Gitu ya. Nah, kalau DBD, tadi tipes itu bakteri ya. Bakteri artinya dia bisa dibunuh dengan antibiotik. Kalau DBD itu virus. Virus beda. Kalau virus itu kebanyakan menyerangnya di dalam sel, tidak bisa dibunuh dengan antivirus biasa. Sangat sedikit virus yang bisa dibunuh dengan antivirus. Tapi kalau bakteri bisa dibunuh dengan antibiotik. Jadi kalau untuk DBD kita tidak bisa memberikan antivirus, yang bisa menyembuhkan adalah tubuh kita agar bisa melawan itu, maka tubuh kita diberi kesempatan untuk istirahat. Ya, banyak istirahat, berikan makanan minuman bernilai gizi tinggi ya yang cukup, kemudian berikan kesempatan istirahat, maka tubuh kita akan recovery. Sistem kekebalan tubuh kita sebenarnya oleh Allah itu sudah disiapkan termasuk untuk melawan para virus itu gitu ya. Cuma pada kondisi tertentu mungkin kita terlalu capek, terlalu lelah, sehingga kalau terjadi infeksi kadang-kadang nggak bisa melawan secara langsung. Demikian. Ya. Semoga dia lebih paham ya perbedaan DBD dan tifus. Ini ada pertanyaan. Oh ya, ada teman-teman yang mau raise hand nggak? Tadi Joni mau bertanya. Ya, Joni, ya silakan Joni. Ya, makasih. Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Ya, Malam, saya pernah mengalami sakit DBD waktu itu ya 6 tahun yang lalu. Waktu itu pada saat itu badan saya 78 kilo beratnya. Nah, saya mau nanya dokter Ari. Kata dokter kalau berat badannya agak berat, itu recovery untuk sembuhnya dari DBD itu lebih dari 2 minggu. Saya bingung, karena ponakan saya yang kurus, yang biasa, yang adik saya sendiri ya, yang nggak terlalu besar badannya, itu hanya 4 hari 5 hari recovery. Betul. Ya tadi saya sudah sedikit mendengarkan dari dokter Ari, ya kalau virus itu tidak ada obatnya. Nah, saya bingung, kok DBD itu hanya minum air atau jus jambu merah, seperti itu ya dokter ya. Terus ada madu kurma, terus saya juga dikasih seperti itulah untuk bisa menaikkan trombosit saya. Saya itu drop sekali sampai di 10.000 trombosit saya. Nah, saya khawatir takut ada pemecahan di hidung, mimisan atau di kuping. Dokter jaga pun juga mengkhawatirkan, sehingga saya dikasih minum air sebanyak mungkin. Yaitu efeknya pipisnya banyak banget saya otomatis kan. Tapi nggak ditransfusi ya? Nggak ditransfusi darah? Nggak ditransfusi darah sama sekali. Nah, tapi ya, itu mujizat Tuhan aja. Saya doa supaya tiba-tiba saya naik jadi 30.000 pada saat itu pagi-pagi. Tapi ya tangan kiri kanan saya selalu diambil darahnya, udah nggak kuat saya, Kak. Tangan udah bingung tangan yang mana kiri kanan, udah habis untuk diperiksa darahnya lagi kan setiap 4 jam 6 jam gitu loh saya.
Nah, itu recovery-nya lama, Dok. Ya. Dokter Ari. Apakah itu benar? Ya, Seperti jadi itu. bagus. Terima kasih, Joni. Ya. Pak Joni ya. Joni, Jadi Joni. memang ini juga pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang nyaris Ya. bukan nyaris tapi memang berat waktu itu ya. Iya. Pak Joni ya, sampai 10.000 trombositnya. Siapa Ya. sih orang yang nggak khawatir kalau trombositnya 10.000, uang normalnya di atas 150.000 ya, bahkan 200-300, ini cuma 10.000 gitu. Ya. Untungnya, alhamdulillahnya tidak terjadi perdarahan spontan ya. Ya. Jon. Coba kalau perdarahan spontan dari mulut gitu ya, atau dari buang air besarnya hitam, Ya, gitu, betul. pasti akan luar biasa. Dokter juga akan kasih darah banyak untuk itu. Betul. Ya, jadi gini, untuk obesitas ya, kalau tadi saya terkait obesitas, itu memang saat ini untuk penyakit demam berdarah itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau obesitas ada beberapa yang menjadi faktor penyulit. Pertama, kalau orang obesitas atau orang gemuk, kira-kira infusnya mudah atau enggak? Susah ya. Susah, pasti Alen tahu kan? Lama. Bagaimana kalau mencari pembuluh darah infus pada orang yang gemuk? Saya mute dulu ya, karena Iya. suara latarnya. Jadi kalau orang gemuk itu, maka tebal lapisan lemaknya sangat tebal, sehingga pembuluh darahnya ketutup sama lemak dan sulit untuk mencapai pembuluh darah itu ya. Tapi kalau orang yang kurus itu kelihatan tuh pembuluh darahnya nongol biasanya, kelihatan di permukaan, mudah dicoblos ya. Itu satu. Yang kedua, kalau orang gemuk itu maka metabolismenya berbeda sama orang biasa. Ya, karena kandungan lemaknya, kandungan protein dan karbohidratnya nggak sama, terutama lemak. Jadi karena nggak sama, maka respon imunnya juga maka metabolisme juga berbeda. Kalau metabolismenya itu metabolisme yang tinggi, maka itu dibutuhkan juga kalau terjadi infeksi, terjadi metabolisme yang lebih berat pada orang-orang yang biasa metabolismenya tinggi dibandingkan orang yang metabolisme rendah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling menjadi masalah adalah sistem imunnya itu dia karena protein. Biasanya orang-orang yang obesitas itu kadar proteinnya juga bagus ya, terutama protein globulin ya, albumin dan globulin. Nah, kalau ini bagus, maka respon imun yang dibuat juga hebat. Padahal tadi seperti saya bilang bahwa salah satu dasar dari infeksi demam berdarah itu adalah inflamasi ya. Jadi sebenarnya seperti saya bilang, virusnya akan mati sendiri dia. Sudah lewat peaknya dia akan mati, sistem kekebalan tubuh kita bisa menekan, tapi yang mesti dikhawatirkan waktu dia lagi aktif-aktifnya membelah diri, memperbanyak diri, dia merangsang sistem imun kita itu tadi yang mengeluarkan sitokin, dan itu yang menyebabkan kerusakan di beberapa organ termasuk di pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, itu kalau terjadi pada orang obesitas itu gejalanya jauh lebih hebat. Ya, sistem inflamasinya, peradangan jauh lebih hebat. Karena itu dokter lebih takut mengobatin orang menderita DBD dengan obesitas ketimbang orang DBD dengan gizi buruk atau gizi kurang lah paling tidak. Pertama, cari infusnya gampang, yang kedua sistem inflamasi yang terjadi lebih bisa dikendalikan ketimbang oleh orang-orang yang pada obes. Itu terjadi juga pada COVID. COVID kalau dengan obesitas itu berkali lipat komorbid seperti itu yang memiliki dampak buruk dibandingkan mereka yang tidak obesitas gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi itu Pak Joni, bahwa dari sisi itu obesitas memiliki resiko untuk terjadinya perburukan. Nah, kalau soal pulang atau soal dia membaik lebih lama, ini yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Kenapa sampai didiskusikan? Mungkin kalau dia pulangnya lebih lama atau dirawatnya lebih lama, itu kaitan dengan komplikasi-komplikasi tadi. Maka dia butuh waktu lebih panjang. Ya, tapi nggak selalu ya, karena sekali lagi gejala yang terjadi pada seorang pasien itu kan sangat bergantung agent, host, and environment kan. 3 hal itu kan. Penyebab, kemudian penyebabnya virusnya, kitanya sebagai hostnya, dan faktor lain. Penularan, faktor lingkungan, itu akan mempengaruhi gitu. Jadi antara satu individu dengan individu lain dengan virus yang sama, responnya bisa berbeda dari tubuh masing-masing. Demikian, mudah-mudahan paling tidak sedikit memberikan tambahan lah untuk Pak Joni. Ya, terima kasih Dokter Ari, terima kasih Joni pertanyaannya. Ada pertanyaan lain, silakan teman-teman ya yang mau bertanya lagi, nanti raise hand. Sementara ada pertanyaan dari Ridwan Dirhamsyah, apakah jambu biji atau jambu klutuk sering orang sebut bisa menyembuhkan penyakit DBD, dokter? Ya, kalau istilahnya menyembuhkan secara langsung membunuh si virus tidak ya.
Jadi kita harus posisikan pada tempatnya bahwa jambu biji sebenarnya bukan jambu biji saja, semua buah-buahan yang berwarna merah umumnya itu memang memiliki kandungan apa ya? Bukan kandungan, dia memiliki bahan untuk pembentukan trombosit ya. Jadi memang kadar trombosit itu katanya bisa meningkat kalau mengkonsumsi jambu-jambu seperti itu, jambu biji dan sebagainya. Itu memang ada beberapa penelitian yang sekarang banyak dilakukan terkait hal tersebut gitu ya. Bisa meningkatkan kadar trombosit di dalam darah. Kita tahu trombosit kan adalah sel pembekuan. Jadi kalau misalkan ada kerusakan dinding pembuluh darah, maka trombosit itu akan menyumpal, menutup dari kebocoran itu. Nah, kalau trombositnya rendah, maka kalau kebocorannya banyak, nggak akan semuanya bisa tertutup. Akibatnya terjadi perdarahan dan sebagainya. Karena kalau terjadi perdarahan tapi trombositnya rendah, maka perdarahan itu nggak bisa berhenti, akan terus mengalir gitu ya. Jadi makanya kenapa pada pasien-pasien seperti demam berdarah itu suka ada mimisan ya, suka ada gusi berdarah dan puncaknya adalah perdarahan pencernaan. Bisa buang air besarnya kehitaman. Nah, itu katanya jambu-jambu ini mampu meningkatkan kadar. Tapi yang mesti diwaspadai, kalau menurut saya, ini juga saya ingin mengubah mindset kita bahwa dengue itu justru yang ditakuti bukan trombositopeninya, bukan kadar trombositnya yang rendah, ya. Tapi yang mesti diwaspadai adalah shocknya atau renjatannya. Itu yang nomor satu. Kenapa? Karena berdasarkan patogenesisnya bahwa terjadinya shock itu jauh lebih berbahaya ketimbang terjadi perdarahan, khususnya pada anak. Halo? Maaf, Novi. Ya. Jadi kalau misalkan pada anak, hati-hati, kemungkinan terjadi perdarahan, terutama anak-anak kecil ya, di bawah 10 tahun ya, di bawah 10 tahun, risiko untuk terjadinya shock itu jauh lebih besar ketimbang terjadi perdarahan. Tapi pada orang dewasa, risiko terjadinya perdarahan jauh lebih besar daripada terjadinya shock. Kenapa? Memang mekanismenya berbeda. Kalau pada orang dewasa atau anak besar, remaja gitu ya, trombositnya itu sering sekali turun sampai ke tingkat rendah. Tadi kalau nggak salah Pak Joni ya, tadi yang sampai 10.000 ya. Nah, itu memang bisa terjadi, walaupun tanpa perdarahan. Ya. Nanti kalau sudah terjadi perdarahan, kalau memang terjadi trombosit sangat rendah sekali, bisa terjadi perdarahan, dan akhirnya kalau darah banyak yang keluar, jadi shock juga gitu ya. Tapi harus didahului oleh perdarahan dulu. Itu pada dewasa. Kalau pada anak itu kebanyakan terjadi shock dulu. Jadi dia akan terjadi banyak pembuluh darah yang bolong-bolong ya, bocor, cairannya keluar, sehingga pembuluh darahnya kolaps, mengempis ya, mengurang, dan dia akan terjadi shock atau renjatan. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan memicu yang namanya gangguan pembekuan atau koagulasi, atau DIC kalau dalam dunia kedokteran. Itu yang tadi saya cerita bahwa dulu di tahun 70-80-an, akibat terjadinya DIC itu darah nggak bisa berhenti. Darahnya encer, tapi nggak bisa berhenti. Keluar terus dari hidung, dari mulut, dan itu biasanya berakhir dengan kematian. Jadi artinya pada DBD yang sama, menyerang kelompok umur yang berbeda, responnya bisa berbeda, atau gejalanya dampaknya bisa berbeda. Nah, jadi sekali lagi trombosit itu kalau untuk anak, itu sebenarnya kebanyakan dari kasus-kasus yang pernah kami tangani, jarang kami memberikan suspensi trombosit atau transfusi trombosit. Dia akan turun sampai titik tertentu dan dia akan naik lagi nanti. Kalau sudah membaik, dia akan naik lagi tanpa terjadi perdarahan. Istilah tapal kuda ya, Dok ya? Betul, tapal kuda gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah turun, dia akan naik kembali sesuai dengan hari penyembuhan gitu, tanpa ditransfusi. Tapi buat mereka yang sudah ada manifestasi perdarahan, misalkan sudah ada perdarahan saluran cerna, diikuti dengan kadar trombosit yang turun, itu boleh kita berikan transfusi trombosit. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ridwan. Terima kasih Dokter Ari. Ini ada satu lagi dari Yeni Lisanova. Yeni khawatir akan terjadi pandemik seperti virus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana caranya menghindari dari virus Omikron ini, dan ada berita bahwa seorang pembersih di Wisma Atlet itu sudah terkena virus Omikron. Betul. Ini bagaimana, Dok? Ada 3 kalau nggak salah. 3 atau 4 ya. 3, tapi yang terkonfirmasi 1. 1, betul. Ya. Jadi memang tadi sudah saya singgung ya Yeni, bahwa di presentasi saya bahwa Omikron itu memang virus yang menurut saya terjadi karena mutasi dalam upaya dia bukan gini. Karena vaksinasi sekarang lagi masif di mana-mana di seluruh dunia. Jadi si virus ini bagaimana caranya dia berevolusi, dia tetap bisa menyerang orang yang sudah divaksinasi. Tadi ada beberapa laporan kan. Tapi
jadi mudah menular, bukan hanya orang yang belum divaksinasi, karena sekarang makin sedikit. Si virus ini cari orang yang nggak ada riwayat vaksinasi itu makin sedikit, makin susah. Makin banyak yang sudah divaksinasi, tapi dia ingin tetap menyerang. Karena kalau dia bisa menyerang dan dia pindah dari orang ke orang, dia tidak mati. Karena kalau bayangkan kalau semua orang sudah divaksinasi dan vaksinasi itu membuat dia nggak bisa pindah nggak bisa memperbanyak diri, nggak bisa pindah ke orang lain, maka virus itu akan mati dia. Dia akan punah, dia akan mengalami eradikasi seperti virus polio kering dulu, tahu ya, smallpox, yang bikin bopeng-bopeng itu kan sekarang sudah dianggap sudah eradicated kan dari muka bumi. Itu karena keberhasilan vaksinasi. Nah, ini juga demikian. Bagaimana caranya si virus SARS-CoV-2 ini agar dia tetap bisa hidup di tubuh manusia, yaitu dia bisa pindah-pindah. Dia bisa menular dari satu ke yang lain. Tapi ada satu yang dikorbankan oleh dia, yaitu fatalitasnya atau virulensi atau keganasannya. Jadi orang yang terkena itu bisa tanpa gejala, atau kalau kena gejala ringan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya mencegah bagaimana, yaitu tadi, kita harus hindari sedapat mungkin agar kita tidak terpapar. Nah, karena sekarang virus itu banyak di luar Indonesia, utamanya di daerah Afrika, dan sekarang sudah menyerang ke Eropa, maka sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke area-area tersebut. Atau kalau orang dari luar negeri yang ke area yang kita curigai, itu harus dilakukan karantina dulu. Diyakinkan dia lewat masa inkubasi, dan dia tidak sakit, baru dia membaur dengan masyarakat kita di Indonesia. Itu cara pencegahan terbaik. Yang kedua, vaksinasi. Biar bagaimana, walaupun tadi dikatakan dia bisa mengelabui sistem yang dibentuk kekebalan tubuh oleh vaksinasi, tapi biar bagaimana itu tidak menyebabkan seseorang itu menjadi berat kalau dia kena. Itu ya. Jadi kalau misalkan orang yang belum pernah kena divaksinasi kena Omikron, mungkin bisa gejala lebih berat, apalagi kalau ada komorbid. Tambah lagi kalau ada komorbid. Tapi kalau dia sudah divaksinasi, tidak ada komorbid, kena Omikron, nggak usah terlalu khawatir. Karena sekarang mungkin banyak di antara kita sudah terpapar Omikron, karena kita nggak periksa saja sequencing-nya dengan Omikron, jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita mungkin sudah kena, tapi kita kebal. Ya, bukan kebal, tapi kita nggak fatal gitu. Dan akhirnya kalau kita sembuh, kita memiliki kekebalan terhadap Omikron gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Yang penting Anda nggak keluar negeri. Kalau Anda kontak dengan orang luar negeri, minta untuk yang bersangkutan melalui karantina dulu. Ya, karantina kalau dari 11 negara yang dicurigai 14 hari, kalau tanpa ke 11 negara yang dicurigai itu 10 hari ya. Kira-kira seperti itu batas karantina. Demikian, Alem. Iya, terima kasih dokter. Nyambung dikit boleh ya? Kalau mantan COVID, orang yang sudah pernah terinfeksi COVID ini peluang mendapat Omikron ini lebih tinggi apa bagaimana, dok? Ya, ini juga menjadi isu karena pokoknya gini, COVID ini banyak memutar balik fakta ilmiah yang selama ini kita udah kuat, yang sudah kita sepakati, yang sudah kita pahami ya. Dulu kita menganggap seseorang tuh kalau sudah terinfeksi atau sakit secara alamiah, dia lebih kebal seumur hidup dibandingkan dengan vaksinasi. Ya, the best prevention is illness. Jadi maksudnya pencegahan terbaik adalah ya sakit itu sendiri gitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata ada beberapa kasus yang dia sudah disuntik, bahkan pernah sembuh dari sakit, ternyata dia kena ya. Dekan FKUI Prof. Arif Faryal pernah sakit dulu, sembuh. Divaksinasi yang kedua, sakit lagi. Gitu. Artinya dia tidak kebal 100% kan. Tapi apa yang terjadi? Sakit yang kedua jauh lebih ringan daripada sakit yang pertama. Ya. Jadi memang inilah yang sekarang para ahli lagi mencari, kenapa sih seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 kok masih bisa kena gitu. Termasuk Omikron ini, tidak ada yang mengatakan bahwa dia pasti kebal gitu, tidak ada. Apalagi mutasi kan. Yang menyerang infeksi yang dulu itu udah berbeda dengan yang sekarang. Apalagi kita tahu mutasinya Omikron ini di berbagai titik gennya gitu berbeda-beda ya, titik alelnya. Jadi istilahnya itu nggak ada yang sama dengan yang dulu persis seperti itu, tidak ada. Jadi sangat mungkin seseorang bisa terinfeksi kembali, cuma soal berat enggaknya itu yang barangkali masih butuh penelitian lebih panjang, lebih lanjut. Ya, demikian. Baik Dokter Ari, ya ini semoga juga sudah lebih jelas ya. Ini ada pertanyaan dari Mila, mungkin Mila open mic saja, silakan. Ya Mila. Oke, gini dong, saya mau tanya, apakah vaksin DB diperlukan untuk orang dewasa?
Ya. Dan juga saya mau tanya, anak-anak yang sekitar umur 15 tahun, keponakan saya waktu itu kena COVID sebelumnya. Kembarannya kena DB ya. Kebetulan sepupu saya dokter datang, jadi dia periksa yang kena COVID itu sudah sembuh lebih dari 2 bulan, tapi tiba-tiba saturasinya menjadi 89%. Diperiksa PCR dua-duanya negatif. Kondisi DB-nya, trombositnya 110.000 atau 120.000. Pertanyaan saya juga, apakah perlu sekarang diberikan vaksinasi DB? Terima kasih. Ya, saya yang pertama tadi apa ya? Lupa. Atau saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi gini, Mila. Halo Mila. Mila, freeze ya. Pengalaman keponakannya dok. Jadi ada yang sakit DB, ada yang sakit COVID, dua-duanya, tapi karakteristik labnya itu masih tinggi trombositnya 110.000 gitu. Ya, jadi memang betul bahwa pada anak kembar sekalipun bisa mengalami infeksi yang berbeda ya. Bukan berarti bahwa yang satu kena COVID, yang lain harus kena COVID, yang satu kena DBD, yang lain harus kena DBD, itu enggak. Tidak seperti itu, karena kesempatan seseorang atau suseptibilitas atau kerentanan seseorang untuk terhadap infeksi itu tiap orang bisa berbeda-beda. Aktivitasnya kan bisa berbeda ya. Paparannya juga bisa berbeda satu anak dengan anak lain. Makanya itu pola infeksi pada anak kembar pun tidak harus selalu sama. Apalagi kembar itu kan ada yang kembar identik dan kembar tidak identik, itu berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang makin mirip atau tidak. Nah, terkait dengan COVID dan DBD ini, sekali lagi bahwa kedua-duanya itu kan virus ya. Dua-duanya virus, cuma bedanya yang satu itu adalah virus yang lebih banyak menyerang sistem pernapasan kita ya. SARS-CoV-2 itu kan reseptornya ada di saluran pernapasan kita, di sel-sel pernapasan kita. Sedangkan dengue itu nggak ada reseptor khusus. Virus dengue itu dia menyerangnya langsung ke seluruh tubuh manusia, termasuk ke semua organ. Jadi dari sisi penyebaran sebenarnya dengue itu jauh lebih luas. Tapi COVID pun ternyata data-data terakhir menunjukkan organ yang diserang bukan cuma saluran pernapasan. Sekarang itu sudah banyak mereka-mereka yang kena COVID pun tidak harus selalu sesak nafas. Kadang cuma demam, diare. Kadang cuma batuk sama mencret saja. Ternyata kalau diperiksa positif gitu ya. Nah, tapi buat mereka yang terserang saluran pernapasan itu harus hati-hati. Kenapa? Itu tadi karena reseptornya terbanyak AS2 itu ada di saluran pernapasan. Dan jeleknya sistem kekebalan tubuh kita ini kalau sudah terpicu, apalagi kalau sudah terjadi badai sitokin ini akan menyerang sistem pernapasan kita gitu. Jadi sel-sel sehatnya ikut dirusak. Dan sel sehat yang dirusak ini umumnya tergantung kepada pasiennya. Kalau pasiennya usianya masih muda, nggak ada komorbid, itu selnya akan masih memperbaiki diri, meregenerasi diri, dan kemudian kembali seperti normal, seperti sedia kala. Tapi kalau itu usia lanjut, apalagi dengan komorbid, maka sel yang rusak itu nggak bisa digantikan. Itulah tadi menjawab kenapa saturasi kok bisa aja turun gitu loh. Padahal dia udah sembuh dari COVID dan dia sudah hasilnya negatif dari PCR-nya gitu. Karena inflamasi bekas peradangan yang dulu terjadi itu barangkali di sel-sel yang ada di paru-parunya belum tentu normal penuh. Memang untuk itu kita harus tahu ya, harus pemeriksaan ya. Kita harus periksa mungkin CT scan atau MRI. Kita juga mesti uji fungsi spirometri paru gitu ya untuk ke arah sana. Tapi hipotesisnya adalah kalau seseorang sudah pernah sembuh dari COVID itu sangat bergantung orang itu. Kalau orang itu usianya masih usia muda, tidak ada komorbiditas ya, maka resiko untuk terjadinya komplikasi kerusakan paru yang permanen itu lebih kecil. Karena banyak penelitian yang baik yang sifatnya in vivo maupun dia penelitian yang sifatnya berdasarkan histologik ya, patologi anatomi pasien-pasien yang meninggal karena COVID itu ternyata setelah dibuka jaringan-jaringan parunya itu banyak yang rusak, terjadi fibrosis hebat gitu. Pada itu kan fibrosis kita tahu terjadi pada satu kerusakan jaringan yang mengalami penyembuhan.
maka penyembuhannya apakah diisi dengan sel-sel yang sama, normal, atau jaringan fibrosis. Kalau jaringan fibrosis kan dia fungsinya nggak seperti sel paru, nggak bisa bernapas untuk pertukaran oksigen dan Kaku ya. mengeluarkan CO2 gitu. Iya. Jadi udah Jadi kira-kira jaringannya seperti udah itu. jaringan mati kaku gitu. Betul. Kalau soal trombosit, memang trombosit itu sangat bergantung juga kepada itu tadi, bahwa inflamasi yang terjadi di permukaan dari trombositnya itu sehingga terjadi trombositopenia atau penutupan dari kebocoran dari pembuluh darah itu seberapa besar gitu. Tapi mestinya kalau dia udah normal, mestinya dia kembali normal di atas 150.000 ya, karena normalnya kan di atas itu ya, sampai dengan 450.000 itu masih normal. Saya lupa ada lagi nggak yang belum Yang terjawab? kedua Mina? itu vaksinasi DB. Oh Tadi iya. kan dokter udah Jadi menyampaikan. vaksin gini. Ini yang perlu kita ketahui ya. Vaksin dengue itu di luar negeri itu sudah diuji cobakan, karena vaksin dengue yang sekarang sudah dipasarkan itu cuma satu, mereknya Sanofi, namanya Dengvaxia. Kebetulan saya ikut penelitian itu, saya terlibat ke dalam tim penelitian Dengvaxia itu di Indonesia. Nah, Dengvaxia ini ditelitinya di Indonesia hanya untuk anak umur 9 sampai 16 tahun, ya. Tapi untuk di atas 16 tahun tidak dilakukan penelitiannya di Indonesia, tapi di luar negeri dilakukan. Bahkan sampai umur 45 tahun. Dan ternyata hasilnya baik. Ya, hasilnya baik, bisa mengurangi resiko seseorang itu kalau divaksin itu menderita sakit DBD yang berat. Mengurangi resiko untuk dirawat sampai 80% dan seterusnya. Ya, tapi karena di Indonesia itu penelitiannya hanya dilakukan pada anak sampai umur 16 tahun, maka rekomendasi yang dikeluarkan BPOM ya sesuai dengan penelitian yang ada di Indonesia. Nggak bisa pakai bridging study atau nggak bisa pakai penelitian di negara lain. Kata BPOM, kalau Anda mau melakukan mau memasarkan vaksin ini untuk orang dewasa Indonesia, ya Anda bikin penelitian untuk orang dewasa juga dong. Jangan cuma anak gitu. Jadi sesuai dengan di mana nanti vaksin tersebut mau dipasarkan gitu. Itu satu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mesti 9 tahun? Kenapa nggak dari anak baru lahir saja gitu? Atau minimal di atas bayi baru lahir lah, di atas 1 bulan. Kenapa umur 9 tahun sampai 16? Kenapa enggak di bawah 9 tahun? Ternyata hasilnya kalau dilakukan di bawah 9 tahun, itu hasilnya tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten begini, ada anak yang di bawah 9 tahun, kalau dikasih vaksin itu, hasilnya bagus, dia tidak sakit, dia terlindungi, dia tidak dirawat kalaupun kena DBD. Tapi ternyata ada anak lain yang kalau dikasih vaksin itu malah justru dia sakit berat DBD-nya gitu. Maka apa mekanismenya itu yang masih dicari kenapa seperti itu. Tapi yang jelas kalau melihat hasil seperti itu tentu BPOM nggak akan kasih rekomendasi. Ya sudah kalau gitu yang dipakai adalah untuk anak 9 sampai 16 tahun. Jadi kalau anaknya Mila misalkan masih usianya rentang di usia 9 sampai 16 dan sudah pernah kena DBD, ingat ya, virus dengue itu ada 4. Virus dengue 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kena 1 masih ada kemungkinan 3 kali kena yang lain. Ya. Dan teorinya kena kedua, ketiga, dan keempat itu jauh lebih berat daripada yang pertama. Jadi kalau soal penting enggaknya, perlu enggaknya, ya tetap perlu gitu, ya. Karena kita tinggal di daerah endemis demam berdarah, usia rentangnya usia yang ada vaksinnya dan pernah sakit dengan dengue, dan karena kalau dia pernah kena maka hati-hati terhadap infeksi virus dengue berikutnya, bisa lebih berat dari yang pertama. Mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana Mila? Sudah? Ya, Ina, silakan Ina mau bertanya. Ina ikut bertanya. Di situ Darwin ya. Iya. Oke, makasih Dokter Ari atas kesempatannya. Jadi DBD itu ada vaksinnya ya. Jadi sebaiknya kita dengan kondisi sekarang ini kita harus divaksin apa aja nih sebaiknya selain DBD, influenza itu apalagi tuh supaya kita tidak ngalami terlalu berat untuk kalau dapat itu gitu. Kalau vaksin DBD belum direkomendasikan untuk di Indonesia. Oh. Ya, 9 sampai 16 tahun Ina. Hanya untuk anak di Indonesia 9 sampai 16 tahun. Tunggu sampai nanti keluar rekomendasi dari BPOM. Ya, karena kita juga lagi terutama dari perusahaan farmasinya vaksinnya sendiri lagi melobi dan sebagainya. Karena memang data-data penelitian di luar sudah ada untuk orang dewasa sampai umur 45 tahun itu bagus gitu loh. Cuma karena di Indonesia belum diteliti untuk orang dewasa, maka belum direkomendasikan oleh BPOM. BPOM kita kan sangat ketat. Kalau nggak ada penelitian di Indonesia nggak bisa. Kecuali COVID. Kalau COVID tanpa penelitian di Indonesia nggak masalah. Yang penting penelitian di luar itu bisa dipakai sebagai dasar. Gitu.
Itu satu. Oh, Ya. oke. Nah, untuk vaksin betul bahwa sebaiknya dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang, ini ya satu pelajaran penting dari COVID adalah virus apapun, terutama virus yang termasuk kelompok virus influenza, itu berpotensi untuk terjadinya pandemi. Kenapa? Karena virus influenza itu adalah virus yang sangat cerdas, seperti saya bilang tadi. Smart virus. Dia bisa mengalami perubahan yang sifatnya kecil, antigenic shift, antigenic drift, dan bisa mengalami perubahan yang sangat besar, antigenic shift. Karena dua perubahan itulah makanya nanti berubah sedikit saja udah menimbulkan keganasan yang berbeda. Maka itu pada kondisi pandemi seperti sekarang, disarankan oleh para ahli selain melengkapi vaksinasi COVID-nya, kalau memungkinkan cobalah lakukan vaksinasi influenza. Vaksinasi influenza ini WHO bilang nggak boleh vaksinnya itu berlakunya bertahun-tahun. Jadi setiap tahun itu harus versinya beda gitu. Ya. Jadi kalau misalkan disuntik influenza tahun ini sama tahun depan vaksinnya beda karena tiap tahun karena memang dibuatnya umurnya cuma setahun gitu. Dan itu saya sudah melakukan. Jadi saya memang sama teman-teman di divisi saya, kami setiap tahun menyuntik di bulan Januari itu vaksin influenza yang berlaku untuk 1 tahun. Itu banyak sudah ada vaksin di pasaran. Iya. Nah, tadi ya mengenai vaksin influenza itu, aku juga kan tiap tahun suntik vaksin influenza. Ya. Nah, tapi tidak nyimak masalah perbedaan vaksin yang tahun sebelumnya atau beda apa sama karena Enggak. Yang dijual pasti beda, nggak mungkin disimpan sampai tahun karena udah kadaluarsa. Jadi vaksin influenza itu dibuat antivirus setahun komputer, expired. Ina. Kayak antivirus komputer. Oke. Enggak, soalnya aku tuh vaksinnya di ini Kimia Farma sih, selalunya di situ. Oke. Ya, makasih. Itu setiap tahun itu WHO mengeluarkan semacam nomor batch-nya beda gitu ya. Betul. Oke. Berarti selalu beda itu ya tiap tahun ya. Lalu yang dipasarkan nggak boleh sama tahun sebelumnya. Kalau nggak kena ini WHO nanti. Oh, ntar jadi kalau biar tahu beda atau enggak, aku harus bawa kartunya juga ya, lihat ya. Nggak usah. Ina beli aja vaksin yang baru tahun ini, terus tahun depan beli yang baru, udah pasti beda Ina. Nggak usah repot-repot ngurusin batch-nya. Biar gue teliti. Sehat terus Ina. Ya, makasih. Kasih Dokter Ari, silakan Darwin bertanya. Ya, silakan. Ya, makasih Dokter Ari kesempatannya. Saya mau tanya tentang ini testimoni dari teman yang baru sembuh dari COVID sekitar bulan Agustus. Nah, waktu bulan November kemarin, saya coba sama dia pergi ke luar gitu, ada survei lapangan. Gitu. Kemudian sesudah pulang ke kantor, saya naik tangga tuh sama dia. Padahal naik tangganya kan 2 lantai doang kantornya. Tapi begitu sampai di lantai 2, saya kan santai-santai aja. Dia ngos-ngosan. Betul. Nah, kenapa? Saya bilang, kok biasanya kamu nggak kayak gini nih. Ini karena efek COVID katanya gitu. Apa pengaruhnya ada ataukah obes nggak? Dia obes nggak? Betul, obes. Dan darah tinggi juga. Darah tingginya emang nggak turun-turun tuh kalau minum. Selalu pasti ada obat yang dia minum tiap hari. Tapi sebelum dia kena COVID nggak ada masalah kalau kita ada ke lapangan survei itu pulangnya juga dia baik-baik aja, nggak ada problem apa-apa. Tapi sekarang ada naik tangganya ngos-ngosan, kemudian cepat lelah, kemudian asam lambungnya juga kadang-kadang, aduh ini sakit nih asam lambung gue lagi naik, minum obat dulu katanya. Nah kira-kira apa ada saran nggak untuk pasien yang kayak seperti ini? Gitu? Iya. Jadi memang naik tangga itu salah satu aktivitas yang sangat sensitif untuk memicu fungsi paru, Darwin. Jadi paling gampang tesnya itu aja. Kita kan kadang-kadang tesnya itu rumit-rumit ya, pakai treadmill lah, ya kan? Pakai uji fungsi paru yang rumit lah. Padahal sebenarnya dengan menggunakan tangga saja itu metode yang paling gampang. Bukan turun ya, bukan yang diukur bukan turun tangga, tapi naik tangga ya. Iya, naik tangga itu. Seberapa kuat dia naik tangga ya? Kalau tadi dibilang 2 anak tangga saja sudah lelah, sudah ngos-ngosan gitu ya. Jadi ada kemungkinan ke lantai 2 bukan 2 anak. Ke lantai 2 ya? Ke lantai 2 kan? Ya ke lantai 2 kan juga lumayan ininya ya. Bisa 20 step ya. Maaf, lantai 1 aja itu sih kalau gitu. Tuh, lantai 1 kan. Iya, maksudnya lantai dasar ke lantai 1. Dasar sama 1. Iya, tetap ke lantai 2. Oke. Jadi itu satu metode yang karena apa?
pada saat kita naik tangga, itu kita kan melakukan upaya untuk melawan gravitasi. Itu satu. Berarti kita menggerakkan seluruh tubuh kita melawan gravitasi. Maka secara mekanisme, ini memang mekanisme fisiologik ya, mekanisme faal kita ya. Jadi kita harus mengoptimalkan aliran darah, kemudian detak jantung, ya, semuanya itu melawan gravitasi itu 2 kali lipat, bahkan bisa 4 kali lipat. Aliran darah akan meningkat lebih berat, tekanan darahnya juga demikian, nadinya juga demikian, ya. Makin berat seseorang, maka kelipatannya makin tinggi. Orang yang kurus, yang langsing, ya, yang slim dengan orang yang obes, jelas akan berbeda gitu. Itu yang tadi saya bilang, metabolisme tiap orang berbeda-beda. Salah satunya pada orang obes, metabolisme akan berbeda, termasuk metabolisme yang mesti dilakukan pada saat aktivitas tinggi atau berisiko tinggi seperti naik tangga. Karena melawan gravitasi. Itu akan berbeda kalau turun gravitasi. Jadi metabolisme orang yang sama untuk kegiatan yang berbeda, satu naik, satu turun, udah berbeda. Apalagi kalau antar orang nih. Antar orang yang satu kurus, satu gemuk. Jadi Darwin mungkin yang langsing beda sama dia. Naik tangga buat Darwin, metabolisme hanya ditingkatkan 1,5 sampai 2 kali saja, masih bisa di-cover oleh organ-organ yang ada di tubuh Darwin. Tapi buat dia keteteran, mungkin dia bisa beberapa kali lipat gitu. Ya. Nah, persoalan dia apakah karena COVID-nya itu juga harus dibuktikan. Karena seperti saya bilang, beberapa pasien itu laporan kasusnya beberapa orang yang sudah sembuh dari COVID, itu fungsi parunya katanya tidak bisa 100% kembali normal. Ada yang cuma 80%, ada yang cuma 70%. Apalagi kalau dia punya PPOM, ya, penyakit paru obstruktif menaun, penyakit kronik paru, ya. Mereka yang seperti punya bronkiektasis, ya, mereka suka merokok, itu kadang-kadang jaringan parunya itu beda sama orang yang tidak merokok misalkan. Jadi pada saat dia kena COVID, maka resiko untuk kembali normal, ya, perbaikan jaringan itu bisa lebih lambat dari orang yang sebelumnya nggak ada masalah gitu. Pokoknya kalau ada komorbiditas pasti berbeda gitu. Jadi untuk temannya Darwin itu mesti dilihat dulu, selain dia kena COVID, bagaimana riwayat dia, bagaimana aktivitas dia, seberapa parah COVID-nya, dan memang harus dibuktikan dengan pemeriksaan paru itu tadi, uji fungsi paru untuk melihat gitu ya. Tapi kalau dia obes saja tanpa kena COVID pun kadang-kadang ngos-ngosan juga naik tangga sedemikian tinggi kan. Tapi sebelum sakit kok kena COVID nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah iya. naik tangga. Berarti sangat mungkin karena penyakit COVID-nya sangat mungkin dia bisa ada perubahan ininya. Iya, sebenarnya itu bisa dilihat dari CT scan atau MRI, apakah ada jaringan paru yang mengalami fibrosis atau tidak gitu ya. Itu akan kelihatan salah satunya. Saya saran ini. Atau ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Darwin, terima kasih Dokter Ari. Ibu Tina mungkin mau bertanya. Ibu mau mengatakan bahwa hebat nih Dokter Ari. Pemaparannya itu sangat saya dosen, Bu, jadi sering murid-murid saya suka banyak nanya, Bu. Jadi mau nggak mau saya harus bisa memuaskan rasa ingin tahu mereka. Jadi sama dengan Bu Tina saya. Iya. Sangat jelas. Sebetulnya yang mau Ibu tanya tuh tadi sudah Yeni Lisanova tadi sudah tanyakan. Jadi selain 3M, 5M itu apa saja biar kita tidak kena gitu ya Omikron, karena Ibu kan dulu pernah kena, jadi sekarang gimana sih gitu ya. Terus tadi ternyata jangan keluar negeri, insya Allah enggak. Terus tadi yang Ina itu Ibu belum pernah vaksin influenza, Bu. Influenza ya? Ya. Vaksin influenza itu masih, mohon maaf Bu, masih belum gratis. Jadi kita harus vaksin sendiri, tapi harganya nggak terlalu mahal-mahal juga kok Bu. Ya, masih bisa terjangkau. Itu setahun sekali, Bu. Vaksin meningitis juga ya? Influenza kalau di Kimia Farma 250.000. Ya, insya Allah. Ya untuk kesehatan, kenapa tidak gitu ya? Ya, setahun sekali. Yang tadi virus yang smart itu, wah Ibu jadi baru tahu gitu ya. Oh, ternyata gitu. Oh, virus makhluk hidupnya seperti manusia ya gitu, ada yang smart seperti Bu. itu. Dia itu Bu, dia hebatnya virus itu Bu, dia nggak pakai sumber daya diri sendiri, dia pakai sumber daya dari sel-sel normal kita Bu. Jadi, mohon maaf. Jadi karena dia nggak punya modal
modalnya cuma Ya. bisa masuk ke dalam rumah orang, tapi dia pakai sumber energi yang ada di rumah itu, ibaratnya handphone dia nge-charge sendiri dari listrik kita, dia pakai kompor kita, dia masak sendiri, dia bisa memperbanyak dirinya sendiri, kayak gitu Bu. Nggak pakai modal tapi bisa. Dan jeleknya Bu, kalau dia masuk ke dalam sel normal kita, sistem kekebalan tubuh kita nggak tahu bahwa di dalam sel itu ada makhluk jahat yang bersemayam gitu. Tahu-tahu selnya rusak, pecah karena si virusnya memperbanyak diri, mereplikasi, berbanyak diri, udah banyak, selnya nggak kuat, pecah. Nah, baru ketahuan itu sama kekebalan tubuh kita, tapi dia udah keburu masuk ke sel sehat lainnya. Itu diibaratkan seperti itu Bu kalau virus itu. Dan virus COVID ini sangat sangat hebat lagi karena bukan hanya dia bisa masuk mengelabui sistem, tapi itu tadi dia bisa mengubah selnya menjadi bisa mengelabui sistem imun. Jadi kalau orang sudah divaksin, gimana caranya ya biar saya bisa tetap menularkan orang yang sudah divaksin itu. Nah, dia mengubah diri itu Bu. Gitu. Itu yang saya bilang smart Makanya virus. jadi kita kan ingin berlomba gitu ya. Betul. Ya pintar, kita pengen cepat, pengen lebih pintar lagi gitu. Nah, lebih pintar yang bagaimana yang kita harus lakukan gitu. Harus kombinasi Bu. Jadi pertama yaitu tadi kalau ada vaksin, vaksinasi. Kedua, kita harus mengubah gaya hidup kita Bu. Lifestyle kita itu harus diubah. Makanya kan ada istilah adaptasi kebiasaan baru, new normal Bu. Kalau kita pakai gaya hidup yang lama, ya virus itu sudah tahu kelemahan kita gitu. Misalkan tadi ya, bahwa kalau misalkan kita kita selama ini sering kumpul rame-rame, kemudian jarak dekat ya, nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan kita kotor, pegang apa aja, selama ini nggak masalah. Tapi sekarang kelemahan itu sudah diketahui oleh si virus. Jadi dia bisa menempel di mana saja, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari bahkan gitu loh dia bertahan. Makanya kita diajarkan dengan COVID ini, pandemi COVID ini untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih baik, Bu. Ditambah dengan vaksinasi gitu. Maka dengan itu kita tetap walaupun dia mutasi seperti apapun kita tetap akan aman sebenarnya, Bu. Insya Allah akan aman. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Sangat Mudah-mudahan puas ya, Bu. Ya, sangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tina. Ya, terima kasih Dokter Ari. Masih ada satu lagi? Sudah cukup? Itu sekolahnya katanya virusnya sekolahnya di mana, Ale? Kayaknya alumni Budut juga deh. Ya. Alhamdulillah ya diskusi malam ini sangat banyak masukan, sangat banyak hal baru yang disampaikan Dokter Ari. Terima kasih banyak atas sharingnya Dokter Ari dan pastinya teman-teman yang sudah punya pengalaman dan mendengarkan malam ini webinar klinik kesehatan dari BO86 bisa menyampaikan ya ke saudara-saudara, ke teman-temannya bahwa kewaspadaan yang harus dijalankan selama masa pandemi ini dan ada penyerta lainnya yaitu DBD ya, jadi bisa terjadi koinfeksi pada kita. Dokter Ari mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Pertama bahwa kita harus hati-hati karena seperti saya bilang kita berhadapan dengan virus yang sangat ahli, sangat pintar, yaitu virus SARS-CoV-2 penyebab COVID. Selain dari itu kita juga harus hati-hati virus-virus yang sudah ada sebelumnya, yang selama ini sudah ada dan menimbulkan penyakit, itu mengintai kelemahan kita. Kadang-kadang kalau kita fokus dengan satu penyakit, kita lupa dengan pencegahan penyakit yang lain. Contohnya, saya sekarang sudah lihat banyak orang-orang yang sudah membiarkan air menggenang di sekitar rumahnya sendiri ya. Kalau dulu kita menutup ban-ban bekas, kaleng-kaleng yang bekas ya. Sekarang lupa, sekarang lupa menguras, apa segala itu sekarang lupa memberikan bibit atau memberikan obat untuk larva nyamuk itu sekarang lupa. Padahal itu tetap kebiasaan itu harusnya dipertahankan. Yang kedua, kalau kita punya penyakit ini kan kita usianya di atas 50 nih. Kalau kita punya penyakit komorbiditas, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya dari Tuhan kan. Maka tolong kendalikan sebaik-baiknya komorbiditas itu. Karena kalau sampai kita kena, jangankan dua ya, double infeksi, COVID dan DBD. Tapi COVID saja itu bisa berat. Jadi walaupun mentang-mentang kita sudah divaksin, terus bukan berarti penyakit komorbiditas itu kita cuekkan gitu loh. Artinya itu tetap sejalan dengan upaya kita untuk melindungi dengan vaksinasi,
dengan berobat secepat mungkin kalau kita terkena satu penyakit dengan mengendalikan komorbiditas kita. Ini kelihatannya gampang, Ellen, ya, mengendalikan komorbiditas, tapi nggak gampang juga gitu, terutama di saat-saat kita sedang fokus akan satu tugas atau pekerjaan tertentu, kadang-kadang kita lupa itu, ya. Hipertensi harus dijaga, gula harus dikendalikan, kolesterol juga jangan dibiarkan jangan tinggi, ya. Itu tadi mohon maaf buat teman-teman yang masih merokok, tolong sudah mulai dikurangi, karena itu juga sesuatu yang memberatkan di paru-paru, karena COVID ini kalau kena paru-paru, resikonya saja udah berat gitu, nggak pakai merokok, tambah lagi dengan merokok, ya. Jadi kalau saya bilang COVID itu virusnya smart COVID atau smart virus, maka ya bolehlah kita bilang smart smoking gitu ya. Artinya tahu kapan harus mengontrol, kapan harus mengendalikan dan sebagainya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Ari. YouTube-nya. Dr. Ari. Mungkin kita harus berfoto ya. Oke. Kenangan nih, silakan teman-teman membuka kameranya. Mila, foto dulu. Kita kasih yang pakai laptop, kita kasih reaction ya ke Dr. Ari. Ditunggu segera. Nah, ini Susi diam aja deh tadi nih. Lagi sibuk. Udah? Belum. Darwin bisa bantu? Saya pakai handphone. Oke. Oh, pakai handphone. Oke. Saya Aku buka di rumah. handphone. Lagi di luar. Aku juga. Oke, aku ambil deh. Ya. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Iya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Ya. Sudah, Mila? Ya, terima kasih kepada Dr. Ari dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya kembalikan acara ke Mila. Silakan, Mila. Ya, terima kasih Ellen, terima kasih Dr. Ari, pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat ya, banyak informasi yang kita dapatkan. Lengkap. Ya, lengkap, jelas, vaksin DB yang kita juga baru pernah dengar ya. Mengingat waktu kita mungkin tinggal 5 menit ya, saya akan mengumumkan door prize dari teman-teman Mila Fris. Ya. Iya. Mil, suaranya Mil. Mila Fris dia. Datanya ada sama Ina nggak? Ada. Oh, Ina, bacain Bisa aja. bantu mungkin, Nak. Oke, sebelumnya nih di sponsor ada nih. Udah ada Mil? Udah, Mil. Udah Mila, oke. Mila? Malah hilang. Pakai ilmu Mila, menghilang, ya. Mila. Ya, silakan Ina bantu Mila. Oke. Sebelumnya nih ada ucapan terima kasih untuk Ibu Tine yang selalu hadir kayaknya di acara. suaranya hilang lah. Sama-sama. Ibu juga terima kasih di. Ya. Ada tuh Mila. Oh, Mila udah ada ya? Ya. Cuman ada, Mila. tapi boleh diterusin aja. Soalnya aku Ya, ini dibantu internetnya nggak Ina stabil ya. lagi kan. Oke, Oh, dibantu Ina kirain ya. Milanya yang nggak stabil. Dan jagonya. Lanjut, Ina. Jadi ada ucapan terima kasih nih untuk Bu Tine yang rajin hadir ya. Dan ada special gift untuk Ibu dari rekan kita Doni Danardono. Don, mana Don? Nongol, Don. Doni. Terima kasih Doni.
Ibu Iya. malah kan ibu dapat ilmu malah. Ya Bu, tapi Ibu rajin ya, Ibu rajin banget nih. Ya, ucapan Insya terima Allah. kasih. Iya. Eh, Nanti kasih, teman-teman Dek. mau di ini dulu, diberitahu dulu nih caranya begini tuh udah kok, cuman ya namanya juga udah. Udah selesai kok. Biar bareng Oke. aja. Terus Makasih, ya, Bang. untuk door prize, Mila udah bisa on belum, Mil? Belum ya? Aku takut bolak-balik nih, Nak. Tulisannya unstable Unstable terus. melulu. Ya, Oh, oke. Bantu terusin aja. aja, Nak. Gue take over ya. Terus untuk door prize untuk dari Nunung ya, teman kita Nunung ada 2 tas. Terima kasih Nunung ya. Untuk dia Juliarti dan Susilowati Agustiani. Selamat ya, dapat 2 tas. Yeay. Satu-satu. Ya. Dari Alen juga nih ada, terima kasih Alen, dapat ada 2 kotak makan untuk Gita Soraya dan Nesi. Nih, tunggu ya. Ininya kotak makannya. Dari Bahij ada 3 frozen chicken. Nah, makasih Bahij. Frozen chickennya untuk dia Anamia. Terus untuk Yulfi sama Bramestisari. Ya, selamat ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lalu untuk dari Nasir nih, teman kita ngasih 3 buah helm. Makasih Nasir ya. Itu ditujukan untuk yang dapat door prize ini Alis Sandang, Doni Danardono, dan Ridwan Dirhamsyah. Keren Alis itu bisa pakai itu di mobil bisa pakai helm. Alis pakai helm. Kalau pakai helm, gue digonceng ya. Jangan lupa. Anak soleh dapat helm malam-malam nih. Helm nih. Makasih. Ridwan, ada usulan waktu nggak? Waktu webinar tuh enaknya hari apa? Oh iya, Gitu. tadi. Mungkin teman-teman bisa nulis di kolom chat. Kira-kira waktunya jam berapa sih? Apakah hari Sabtu seperti ini? Hari Sabtu seperti ini atau ada pilihan hari yang lain? Betul. Doni bilang waktunya udah pas. Oh, Doni bilang waktu pas. Yang lainnya di chat. Kalau ibu malah yang kosong itu malam minggu, yang lainnya itu kan ada angkatan 85, hampir semua angkatan Sabtu 19.30 oke katanya. Yang lain oke. Oh, Ridwan oke. Oh, berarti pada malam minggu aja udah nggak apa-apa. Oh iya. Kan sebulan sekali ya. Udah Aktalis sudah pas kok katanya. Oh ya udah. Pas. Kita ngecek aja. Kalau bisa Mbak Daisa, ya memang Mbak Daisa sebenarnya 19.30 ya. Oh, kata Diana juga nih udah pas nih kata Diana Tanjung. Berarti jam pertemuannya aja Mbak Daisa sampai subuh. Astaga, banyak banget. Kalian belanja. Ya baik. Malam minggu itu